Episode 64 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng melirik arlojinya. Masih ada 4 jam lagi sebelum rapat pukul 4 pagi yang disepakati. Ia sedikit mengernyit. Bagaimana ia bisa melewati 4 jam tersisa? Tatapannya beralih ke Gukuwu, yang belum bangun sejak ditidurkan oleh Longbing. Demi keselamatannya sendiri, ia telah memasukkan Gukuwu ke dalam kantong tidur untuk melindunginya dari radang dingin. Lalu tatapannya beralih ke Longbing. Ada 3 orang di dalam ruangan itu, dan hanya Longbing, yang sedang tidur di tempat tidur, ditutupi selimut, merasa hangat dan nyaman. Entah kenapa, Xia Feng teringat saat ia menjalankan misi bersamanya di Jerman. Mereka berpura-pura menjadi pasangan, dan untuk menghadapi penyelidikan mendadak oleh otoritas imigrasi, mereka tidur di ranjang yang sama selama lebih dari sebulan. Selama itu, ia lupa berapa kali mereka bertemu secara intim dan ambigu. Saat itu, ia ingin tidur dengannya. Lagi pula, mereka sudah berpengalaman tidur bersama. Namun, begitu pikiran itu muncul, ia teringat Shen Tutianyin. Ia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Kenapa aku harus berpikir seperti itu? Aku sudah menikah, bagaimana mungkin aku masih bisa tidur dengannya?" Namun saat itu, Longbing membuka matanya. "Datanglah ke tempat tidur dan tidurlah denganku." Xia Feng berkata dengan canggung, "Bagaimana ini bisa terjadi? Tidur saja dan jangan khawatirkan aku." Longbing berkata, "Dingin sekali. Kalau kamu sakit, bagaimana kita bisa menjalankan misi ini? Kamu kan orang kunci dalam misi ini. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, bagaimana aku bisa bertanggung jawab?" Xia Feng masih menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak apa-apa. Tidurlah. Jangan khawatirkan aku." Longbing sedikit mengernyit. "Oke, kamu tidak ikut, kan? Aku akan segera menelepon Tuan Si dan memberitahunya tentang Shen Tutianyin." "Hah?" Xia Feng membeku di tempatnya. Apa kau mengancamku dengan ini? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Bisakah kamu datang?" Xia Feng benar-benar terdiam. "Aku menelepon. Kau tahu aku. Aku orang yang menepati janjiku." Longbing Zhen bangkit dari tempat tidur dan pergi mengambil telepon dari balik pakaiannya. Tidak, aku akan ke sana." Xia Feng berjalan mendekat sambil menggertakkan gigi, melepas sepatunya, dan bersiap untuk tidur. Longbing lalu berkata, "Lepaskan celana dan mantelmu. Kalau tidak, kamu akan masuk angin saat bangun tidur. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Xia Feng akhirnya melepas celana dan jaketnya, lalu merangkak ke tempat tidur Longbing hanya dengan celana dalamnya. Ia sebenarnya tidak keberatan, karena ia dan Longbing tidur bersama seperti ini hampir setiap hari di Jerman. Ia juga tahu bahwa Longbing tidak benar-benar mengancamnya dengan rahasia Shen Tutianyin. Itu lebih tepatnya hanya lelucon, dan Shen Tutianyin benar-benar menginginkan yang terbaik untuknya. Bagaimana mungkin ia bisa marah pada Longbing karena hal seperti ini? Tempat tidur di kamar itu hanya sebuah dipan militer sempit. Setelah meluncur ke tempat tidur, Xia Feng segera menyadari bahwa Longbing hanya mengenakan bra dan celana dalam sempit. Karena ruang yang sempit, tubuhnya tak terelakkan bersentuhan dengan tubuh Longbing. Kulit Longbing terasa hangat dan halus, membuatnya sangat iritasi dan tidak nyaman. Ditambah dengan aroma feminin yang samar-samar tercium di selimut, tekadnya pun goyah. Ia tahu ini lebih dari siapapun, karena ia bisa merasakan reaksi yang jelas di beberapa bagian tubuhnya. Hal ini membuatnya gugup, takut bergerak, takut Longbing akan menyadari perubahan perilakunya. "Katakan padaku, jika Shen Tutianyin tahu kita tidur di ranjang yang sama sekarang, apakah dia akan menceraikanmu?" Longbing tiba-tiba berkata demikian. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, "Tidak juga. Kami tidak melakukan apapun." "Benar. Kami tinggal bersama di Jerman selama lebih dari sebulan, dan kami tidak melakukan apa-apa." Longbing tampak mengenang masa itu. Matanya lembut, kelembutan yang langka. Senyum mengembang di sudut mulutnya, dan ia tampak sangat damai. "Berhenti ngobrol dan tidurlah. Pulihkan tenagamu. Kita akan menyelinap ke Jepang jam 5. Aku tidak bisa tidur, jadi tolong ngobrol denganku. Katakan padaku, apa yang akan kau lakukan jika Shen Tutianyin tidur denganmu?" Xia Feng, malam ini, Longbing tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Seringkali, ia tidak tampak seperti perempuan, melainkan seperti robot yang dingin, seperti robot perempuan yang seksi dan cantik dalam Terminator. Namun malam ini, ia menjadi perempuan sejati, dengan daging dan darah, serta pikiran dan emosi seorang perempuan. "Teruskan," desak Longbing sambil menyenggol paha Xia Feng dengan lututnya. Kepala Xia Feng sakit, dan ia tak bisa berkata apa-apa. Ia tak bisa berkata-kata. Hal seperti itu, bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak SD dan SMP pun tahu, kan? Kalau ia tahu, kenapa ia masih bertanya? Bukankah ini hanya upaya sengaja untuk mempermalukannya? "Teruskan," desak Longbing lagi. "Apa yang kau bicarakan?" Benda itu. Xia Feng menatap Longbing. "Ada apa denganmu hari ini?
Kenapa kau terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh itu padaku? Long Bing juga menatap Xia Feng. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Xia Feng kalah dan menghindari tatapan Long Bing. Long Bing kembali menyikut Xia Feng dengan lututnya, kali ini dengan sedikit lebih kuat. Setelah mengenai paha, lututnya tidak berhenti, malah terus meluncur, mengenai titik yang salah. Rasanya seperti mobil yang melaju kencang tiba-tiba menabrak pembatas jalan. Seketika, mobil itu tidak hanya berhenti, tetapi orang itu juga tidak bisa bergerak. Kamu? Rona merah tiba-tiba muncul di wajah Long Bing. Xia Feng akhirnya tersadar. Ia buru-buru menjauhkan setengah tubuhnya dan berkata dengan gugup, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak punya pikiran aneh. Tidak ada perak di sini. Senyum langka tersungging di bibir Long Bing. Bukankah itu hanya pertanyaan? Kenapa kau begitu gugup? Aku bukan harimau. Kenapa kau bersembunyi dariku? Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, apa kau tidak memikirkan pertanyaan apa yang kau ajukan? Memang begitulah adanya. Apa yang perlu ditanyakan? Long Bing terdiam sejenak, matanya meredup. Aku bertanya karena aku tidak tahu. Aku hampir 26 tahun, tapi, aku masih benar-benar bingung soal itu. Aku terlalu malu untuk bertanya kepada orang lain tentang ini, jadi aku tidak punya pilihan selain bertanya kepadamu. Apa-apaan ini? Xia Feng merasa sangat tidak enak badan. Pikirannya kacau balau dengan berbagai pikiran dan perasaan. Sebelumnya, aku tak pernah terpikir untuk berpacaran, menikah, dan punya anak. Aku juga selalu berpikir tak akan pernah menjalani kehidupan sebagai perempuan biasa di kehidupan ini. Tapi sejak kau menikah dengan Shen Tutianyin, aku tiba-tiba merasa sangat kesepian. Perasaan ini tak begitu kuat saat aku bekerja. Tapi setiap malam saat aku pulang dan mendapati rumah kosong, perasaan ini semakin kuat. Katakan padaku, ada apa denganku? Tampaknya itulah yang sebenarnya dipikirkannya. Hati Xia Feng tersentuh, dan rasa sedih serta iba muncul di hatinya. Di matanya, Long Bing adalah wanita yang menutup diri seperti gunung es. Ia tak mau dekat dengan siapapun, dan sulit bagi orang lain untuk dekat dengannya. Namun baru sekarang ia merasakan kesepian dan kesunyian yang menyelimuti Long Bing. Bagaimanapun, ia adalah wanita yang berdaging dan berdarah, dengan perasaan dan kebenaran. Wanita mana yang tidak menginginkan pria yang mencintainya di sisinya? Kamu harus menemukan pria yang baik untuk dicintai. Kamu seorang wanita, dan seorang wanita seharusnya memiliki pria yang mencintainya. Bisakah kamu menjadi agen seumur hidupmu? Kamu akan pensiun suatu hari nanti, tetapi ketika kamu tua, akan sangat sulit bagimu untuk jatuh cinta lagi. Apa hal yang paling berharga bagi seorang wanita? Masa muda. Kamu telah memberikan masa mudamu untuk negara, tetapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Kamu harus memperlakukan dirimu dengan baik. Sebagai seorang wanita, kamu harus lebih baik kepada diri sendiri. Xia Feng akhirnya berbicara, dan dia juga mengungkapkan isi hatinya. Siapa yang harus aku kencani? Aku tidak bisa memberimu saran tentang itu. Pria seperti apa yang kau suka? Apa saja syarat dan ketentuan yang kau miliki? Itu semua standarmu sendiri. Kau sangat cantik. Selama kau mau jatuh cinta, akan ada pria yang memenuhi syarat dan ketentuanmu untuk mengejarmu. Sungguh, kau harus percaya padaku tentang ini. Aku selalu percaya padamu, jadi tolong perkenalkan satu padaku. Yah, aku memang kenal banyak pria baik, tapi kurasa tak satu pun dari mereka cocok untukmu. Lagi pula, keputusannya ada di tanganmu. Aku tak bisa membantumu. Aku juga berpikir pria lain tidak cocok untukku. Lihat, kita punya pandangan yang sama. Katakan padaku pria seperti apa yang kau suka. Aku akan mencarinya dan mengenalkannya padamu jika aku menemukan yang cocok. Aku suka pria yang ceria dan tampan. Mereka harus setinggi dirimu dan memiliki postur tubuh yang mirip. Yang terpenting, dia harus kuat, lebih kuat dariku, dan mampu melindungiku dari hujan peluru. Dia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk melindungiku saat kami dikejar musuh. Xia Feng tercengang. Jika kriteria yang dia sebutkan digunakan untuk mencari satu orang, bukankah itu dia, Xia Feng? Apakah ini percakapan dari hati ke hati antara teman, atau pengakuan yang tulus? Di tempat tidur, tangan Long Bing tiba-tiba meraih tangan Xia Feng. Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup. Ia menatap Long Bing, kau. Long Bing menggigit bibirnya. Seorang wanita, termasuk hari ini, telah tidur denganmu selama sebulan 13 hari. Sekarang dia bilang ingin menjalin hubungan, mencari pria untuk menghabiskan sisa hidupnya. Dan kau ingin menjadi mak comblang, mengenalkannya pada pria lain. Apa kau benar-benar tidak mengerti? Atau kau hanya pura-pura tidak mengerti? Long Bing, aku sebenarnya mengerti, tapi. Xia Feng terharu. Aku sudah menikah. Aku tidak bisa memberimu apa yang kau inginkan. Aku tidak bisa menyakitimu. Kau bisa menemukan pria yang lebih baik dan lebih hebat daripada aku. Sungguh. Dasar bodoh. Katakan padaku, siapa yang lebih baik darimu? Siapa yang lebih baik darimu?
Dan siapa yang bisa memenuhi permintaanku? Xia Feng, tahukah kau apa yang kuinginkan? Mata Long Bing berbinar-binar. Yang kuinginkan hanyalah perasaan menjadi seorang wanita. Bukankah kau juga bilang bahwa hal yang paling berharga bagi seorang wanita adalah masa muda? Aku telah memberikan sebagian besar masa mudaku untuk negara, dan aku ingin menyimpan sebagian untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin menghabiskan tahun-tahun terbaikku tanpa menyentuh seorang pria pun. Pekerjaan kita begitu istimewa, dan kita mungkin akan mati suatu hari nanti. Kau sudah bersenang-senang dengan Shen Tutianyin, Liang Xiao, dan gadis Jerman itu, tapi pernahkah kau memikirkan perasaanku? Xia Feng tidak tahu harus berkata apa lagi. Long Bing tiba-tiba datang, membalikan badan dan menekan Xia Feng, lalu mencium bibirnya. Dia selalu menjadi wanita yang berani bertindak sesuai idenya. Saat ini, dia tidak peduli dengan Shen Tutianyin atau berapa banyak wanita yang pernah dikencani Xia Feng sebelumnya. Jika dia menginginkan sesuatu, dia akan melakukannya. Bagaimana dengan perasaan Xia Feng? Persetan dengan perasaannya. Tubuh yang panas dan lembut, ciuman lidah yang liar, aroma yang harum, dan kelembutan yang tak tertahankan, semua elemen ini bersatu padu seperti peluru yang ditembakkan dari senapan runduk XL2500. Seketika mengenai Xia Feng dan menghancurkan penghalang akal sehat dan moralitasnya. Dalam keterikatan yang fatal ini, pikiran bahwa dia seharusnya tidak melakukan ini dan harus mendorong Long Bing benar-benar terlintas di benaknya. Tetapi pikiran ini seperti perahu karet yang compang-camping di tengah badai, yang terbalik oleh gelombang besar dan tenggelam ke dasar laut. Gelombang yang mengamuk ini benar-benar gelombang yang mengamuk. Xia Feng bersumpah demi surga bahwa ia belum pernah membuka kancing-kancing di punggung Long Bing. Tetapi kancing-kancing itu terlepas dan mengenai wajahnya. Bahkan kata-kata terindah di dunia pun tak mampu menggambarkan pemandangan megah dan indah di hadapannya. Xia Feng benar-benar kehilangan arah, pikirannya kosong, tak mampu berpikir atau membayangkan apapun. Kemudian, ia menghadapi krisis besar longsoran salju, menenggelamkannya dan membuatnya tak bisa bernapas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, diikuti suara seorang tentara Rusia. Tuan, saatnya pergi. Kedua orang di tempat tidur tunggal itu langsung membeku. Seolah-olah mereka dibekukan oleh gelombang dingin yang bertiup dari Siberia. Jika dua orang yang tiba-tiba membeku dalam waktu itu dianggap sebagai patung es, itu pasti akan menjadi patung es terseksi dan paling erotis di dunia. Postur Long Bing, postur Xia Feng, dan gabungan postur keduanya, semuanya sangat menggoda dan menggairahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tuan, apakah Anda mendengarnya? Kata sebuah suara Rusia. Long Bing dan Xia Feng akhirnya tersadar. Long Bing buru-buru turun dari tubuh Xia Feng, meraih bra yang terlepas dan menjatuhkannya ke wajah Xia Feng, lalu memakainya. Kemudian ia mulai mengenakan kembali pakaiannya. Sepanjang waktu, ia membelakangi Xia Feng, malu terlihat. Namun, ia seolah lupa bahwa ia yang paling proaktif. Saking proaktifnya, sampai-sampai ia tak percaya bahwa itu adalah dirinya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Jangan mengetuk, kata Xia Feng dengan nada kesal dalam bahasa Rusia. Aku sudah dengar semuanya. Baiklah, Tuan, saya akan menunggu Anda, kata tentara Rusia di luar pintu. Long Bing sudah mengenakan pakaiannya. Ia juga melihat jam tangannya dan mengerutkan kening. Bukankah sudah jam 4 pagi? Padahal belum jam 1. Beginikah cara orang Rusia memandang waktu? Ia benar-benar frustrasi. Akhirnya ia mendapat kesempatan untuk merasakan menjadi seorang perempuan, dan ia telah mengambil keputusan itu dengan berani. Tetapi di saat kritis ini, seorang Rusia yang tak mengenal waktu muncul. Rasanya seperti berjalan di gurun pasir selama berhari-hari dan tiba-tiba melihat sebuah oasis, lalu berlari dan menyadari bahwa itu hanyalah fata morgana. Xia Feng tersenyum canggung, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tak bisa menahan diri untuk mengingat kejadian itu. Pemandangan putih yang indah itu membuatnya diam-diam bersemangat, namun juga gelisah. Tadi, ia hampir tak memikirkan Shen Tutianyin, tetapi sekarang ia memikirkannya, yang membuatnya merasa bersalah. Xia Feng berpakaian cepat dan pergi membuka pintu. Berdiri di pintu adalah tentara Rusia yang mengantar makan malam tadi. Anak laki-laki Rusia itu tersenyum memuja, tidak tahu kebaikan macam apa yang baru saja ia hancurkan. Yah, bukankah sudah jam 4? Tanya Xia Feng. Sekarang baru jam 1, kok sudah pagi? Tentara Rusia itu berkata, kapal nelayan itu tiba lebih awal. Komandan kami bilang kami tidak bisa membiarkannya berlabuh di pelabuhan Angkatan Laut lebih dari beberapa jam, jadi saya di sini untuk segera membawa Anda. Tidak masalah, datang lebih awal atau terlambat. Jangan khawatir tentang hal-hal istimewa yang terjadi. Long Bing juga muncul di pintu dan berkata dengan dingin, aku benci kalian orang Rusia. Kalian tidak punya rasa waktu. Tentara Rusia itu tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, Nona, apa yang Anda katakan? Kubilang kau bodoh, kata Long Bing dengan sedih. Tentara Rusia itu mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, maaf, saya tidak mengerti bahasa Mandarin. Xia Feng melanjutkan, tidak ada. Dia hanya bilang kau pria baik dengan masa depan cerah. Aha,
Terima kasih. Tentara Rusia itu tersenyum gembira. Xia Feng berkata, bawa orang itu ke perahu nelayan untukku, dan aku akan memberimu $200. Tidak masalah. Tentara Rusia itu setuju dengan senang hati. $200 sudah cukup untuk menghidupinya selama beberapa waktu, dan yang harus ia bayar hanyalah sedikit usaha. Tentu saja, ia senang dengan hasilnya. Beberapa menit kemudian, tentara Rusia, yang membawa Gu Kewu, memimpin Long Bing dan Xia Feng menuju pangkalan angkatan laut. Bara itu terletak di dekatnya, tak jauh dari sana. Xia Feng melihat kapal nelayan yang ditambatkan di sana dari kejauhan. Sebuah bendera Jepang berkibar tertiup angin laut yang dingin dari tiangnya. Pola lingkaran merah cerah dengan latar belakang putih membangkitkan perasaan yang aneh. Long Bing mengeluh sambil berjalan. Kau benar-benar memberinya $200? Kau pantas ditampar. Dia orang jahat, dan dia masih saja menerima tip. Apa ada keadilan di dunia ini? Xia Feng, jika di medan perang, mengingat kemarahan Long Bing saat ini, ia mungkin akan menembak bocah Rusia ini. Belum lagi menembaknya di kepala atau jantung, tetapi tak diragukan lagi ia akan lumpuh karena pukulan di tangan atau kakinya. Semakin ia bersikap seperti ini, semakin gelisah Xia Feng. Kegelisahan ini diperparah oleh rasa bersalah terhadap Shen Tutianyin dan rasa berutang budi kepada Long Bing. Perasaan itu sungguh tak tertahankan. Pria memang seperti ini. Mereka mendapatkan kenikmatan dari dorongan hati, tetapi setelah itu, mereka justru menghadapi banyak masalah. Meskipun tahu hasilnya akan seperti ini, ribuan pria tetap terburu-buru mencobanya. Kapten kapal penangkap ikan itu adalah seorang pria Rusia Jepang, berusia sekitar 40 tahun, tegap dan berotot, bermata biru dan berwajah Jepang, bermata sipit, serta berhidung pesek. Untuk orang campuran ras seperti dia, keadaannya sungguh kacau. Dia punya nama Jepang Takeshita no. Tahukah kau? Ibunya berselingkuh, dan tempat perselingkuhan mereka berada di hutan bambu. Jadi mereka memberinya nama Takeshita Nofu. Haha, menarik, kan? Saat tentara Rusia itu hendak mencapai kapal penangkap ikan, ia berbisik kepada Xia Feng. Dia spesialis penyelundupan manusia. Kabarnya dia punya latar belakang geng Jepang. Meskipun atasan kita sudah memperingatkannya, kau tetap harus berhati-hati. Dia mungkin sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan. Informasi ini adalah hadiahku untukmu, Tuan. Kau sangat murah hati. Terima kasih. Xia Feng tersenyum dan menerima kebaikan tentara Rusia itu. Jika Anda baik kepada orang lain akan baik kepada Anda. Pernyataan ini sangat masuk akal. Meskipun informasi yang diberikan oleh tentara Rusia itu tidak terlalu berharga, setidaknya hal itu akan membuatnya lebih waspada. Tentara Rusia itu membawa Gu Kewu ke atas kapal penangkap ikan dan berkata kepada Takeshita Nofu, jaga mereka baik-baik. Mereka bukan kargo yang biasa kau bawa. Takeshita Nofu memandang Xia Feng dan Shen Tutianyin, lalu ke Gu Kewu yang berbaring di dek, dan berkata dalam bahasa Rusia, apa yang terjadi dengan orang ini? Biarkan orang ini sendiri, kata tentara Rusia itu. Itu tidak akan berhasil. Kita sudah sepakat untuk 2 orang, dan sekarang tinggal 1 orang lagi, jadi mereka harus membayar 2 kali lipat. No, Takeshita sama sekali tidak menunjukkan rasa malu kepada tentara Rusia itu. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Tanya tentara Rusia itu dengan sedih. Kamu tidak ada urusan di sini. Silakan pergi, kata Takeshita Nofu terus terang. Tentara Rusia itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xia Feng memotongnya. Teman, silakan saja. Tidak apa-apa. Aku akan bernegosiasi dengan mereka. Baiklah, baiklah, ingat apa yang baru saja kukatakan. Tentara Rusia itu mengingatkan lagi, lalu meninggalkan perahu nelayan itu. Begitu tentara Rusia turun dari kapal nelayan, Takeshita Nofu dengan kasar mendesak mereka. Siapa yang bertanggung jawab? Kalian harus membayar 10.000 lagi. Tanpa uang itu, kalian tidak bisa pergi ke Jepang. Xia Feng berkata, $10.000, tidak masalah. Ia melepas ranselnya, mengeluarkan segepok dolar as, dan melemparkannya kepada Takeshita Nofu. Ini $10.000. Kamu bisa berlayar sekarang. Takeshita Nofu membalik-balik tumpukan dolar as dengan jari-jarinya, matanya tertuju pada ransel di bahu Xia Feng. Lalu ia tersenyum dan berkata, gampang kalau kamu punya uang. Kalian pergilah ke kabin, kita akan segera berangkat. Seorang pelaut membawa Xia Feng dan Long Bing ke sebuah kabin. Xia Feng meletakkan Gu Kewu di lantai yang penuh sampah kotak mie instan, tisu toilet, dan barang-barang lainnya. Lantainya sangat kotor. Bau busuk memenuhi seluruh kabin, membuat orang-orang mengerutkan kening. Diam di sini dan jangan bergerak, atau aku akan bersikap kasar padamu, kata seorang pelaut dengan nada galak dalam bahasa Jepang. Ia menyembunyikan pistol di pinggangnya, dan mudah terlihat bahwa ia bukan pelaut nelayan. Xia Feng berkata, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Si pelaut melirik Long Bing, tatapannya berhenti di dada Long Bing. Saat itu, ada sedikit keserakahan di matanya, dan senyum cabul muncul di sudut mulutnya. Tatapan Long Bing dingin, tapi hanya itu.
Perbuatan pelaut itu membuatnya tidak nyaman, tetapi ia tidak akan menyerangnya hanya karena tatapan kasar. Lagi pula, ia dan Xia Feng perlu menggunakan kapal penangkap ikan ini untuk pergi ke Jepang. Pelaut itu berbalik dan meninggalkan kabin, lalu terdengar suara kunci besi yang dikunci di luar pintu. Mata kiri Xia Feng berkedut sedikit, dan pintu kabin langsung menghilang dari pandangannya, dan pelaut Jepang itu juga muncul dalam pandangannya. Babi Cina. Huh! Umpat pelaut itu dalam bahasa Jepang, tetapi suaranya sangat pelan. Namun, Xia Feng berhasil mengartikan kalimat ini dengan teknik membaca bibirnya. Hal ini membuat Xia Feng mengangkat alisnya tajam, dan tatapannya menjadi sangat dingin. Mengapa dia mengunci pintu? Suara Long Bing. Entahlah, kata Xia Feng, kapal ini agak aneh. Sebaiknya kita berhati-hati. Long Bing berkata, kami menghubungi seseorang di Rusia, dan mereka mengatur operasi penyelundupan ini untuk kami. Saya tidak begitu jelas tentang keadaan spesifiknya, tetapi jika kami tahu ini, kami seharusnya menggunakan jalur kami sendiri untuk menyelundupkannya ke Jepang. Pada saat ini, Gukuwu bergerak dan terbangun. Ini. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Long Bing menendang arteri karotis Gukuwu. Gukuwu mengerang lagi dan pingsan. Dadada, dadada. Motor perahu nelayan itu mulai menyala, dan perahu itu bergoyang diterjang ombak, menuju daratan Jepang. Ada 3 orang di dalam kabin, 1 pingsan dan 2 terjaga. Tak seorang pun berbicara, dan suasana menjadi canggung dan ambigu dalam keheningan. Xia Feng memecah keheningan dengan menggertakkan giginya. Maafkan aku atas kejadian tadi. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Maafkan aku. Kenyataannya, Long Bing tak kuasa menahan diri dan naik ke atas Xia Feng, mengambil inisiatif. Xia Feng tampak sangat cerdas saat mengatakan ini. Lagi pula, perempuan memang dangkal. Ketika ia mengatakan bahwa ia yang mengambil inisiatif, Long Bing merasa tak malu lagi. Namun, Long Bing tidak menyukainya. Ia memelototi Xia Feng dan berkata, apa kau mencoba mengatakan bahwa ini adalah kesalahan dan kau tidak akan mengulangi kesalahan yang sama? Xia Feng ingin mengatakannya, tetapi ketika dia melihat kesedihan di mata Long Bing, dia menelan kembali kata-katanya. Benar. Seorang perempuan mengambil inisiatif, sampai sejauh itu, tetapi tidak berhasil. Mengatakan hal seperti itu di saat kritis seperti ini sama saja seperti menaburkan garam pada lukanya. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ia selalu memendam rasa sayang yang tak terlukiskan kepada Long Bing, terutama selama masa-masa wirausahanya, ketika Long Bing telah memberinya begitu banyak bantuan. Ia selalu bersyukur, dan jika seseorang menunjukkan sedikit kebaikan kepadanya, ia akan membalasnya 10 kali lipat. Dan kebaikan Long Bing kepadanya lebih dari sekadar 1, lebih dari 10 kali lipat. Jadi, berhadapan dengan wanita yang begitu setia dan penuh kasih sayang, dan setelah hidup bersama selama lebih dari sebulan, sulit baginya untuk menekan bagian dirinya yang melekat pada wanita itu. Bagian itu tampak seperti sebuah benih yang telah ditanam Long Bing sejak lama. Benih itu sebelumnya terkubur di dalam tanah dan tak terlihat, tetapi kini telah bangkit, mulai berakar dan bertunas, serta keluar dari tanah. Tetapi ketika Xia Feng tidak tahu harus berkata apa untuk menenangkan Long Bing dan membuatnya merasa lebih baik, Long Bing tiba-tiba datang dan memeluknya secara impulsif. Long Bing, kita Sebelum Xia Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, lidah cengkeh kecil yang lembut dan manis muncul di mulutnya. Long Bing selalu menjadi tipe wanita yang lebih sedikit bicara daripada bertindak. Dia tidak seperti Jiang Rui, dan dia tidak perlu menangis untuk membuat Xia Feng terkesan. Dia hanya perlu bertindak, jadi dia tidak akan membuang waktu berbicara dengan Xia Feng. Rasionalitas dan konsep moral Xia Feng runtuh lagi. Di hadapan Long Bing yang liar, penghalang yang dibangun oleh rasionalitas dan konsep moralnya begitu rapuh dan runtuh pada pukulan pertama. Ia juga menyadari bahwa sebagian besar es naga yang dingin dan beku, seperti gunung es, juga dapat berubah menjadi gunung berapi aktif. Energi panas yang meletus dapat melelehkan benda-benda terkeras sekalipun. Awalnya, Long Bing yang mengambil inisiatif, tetapi di tengah pergulatan, Xia Feng yang kesal dengan situasi tersebut menjadi gelisah dan mengambil inisiatif sendiri. Namun, tepat ketika ia hendak berhasil, Long Bing meraih tangannya dan mendorongnya menjauh, tersipu dan berkata, kupikir tekadmu lebih kuat dari tembok besar, tapi ternyata lebih tipis dari kertas. Kalimat ini membuat Xia Feng sangat marah. Ia datang lagi dan lagi untuk menyalakan api, dan setelah api menyala, ia lari sambil membawa alat pemadam api, membiarkan api menyebar tanpa mempedulikan rasa sakitnya. Namun, Xia Feng masih bisa sedikit tenang. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan panas di perut bagian bawahnya pun terkendali. Meskipun masih sedikit tidak nyaman, ia masih bisa menahannya. Namun saat dia hendak menahannya, Long Bing tiba-tiba muncul lagi. Jangan kemari. Xia Feng mengangkat tangannya untuk menahannya. Lalu berkata sambil tersenyum kecut, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Long Bing tidak mundur, mengabaikan tangan Xia Feng yang terangkat. Dengan satu langkah,
Bagian tubuhnya yang paling menonjol tiba-tiba bertabrakan dengan telapak tangan Xia Feng, menyatu. Xia Feng sangat gugup dan buru-buru mundur, tetapi ia hanya berjalan 2 langkah sebelum menabrak pintu. Namun, Long Bing memanfaatkan situasi tersebut dan terus menekan ke depan. Postur yang ia dan Xia Feng lakukan seperti di film-film bela diri, sebuah ujian kekuatan batin. Kekuatan batinnya jelas jauh lebih besar daripada Xia Feng, dan ia menghantam Xia Feng ke panel pintu hanya dengan otot dadanya, tanpa menggunakan tangannya. Hidung Long Bing membentur hidung Xia Feng, dan ia berkata dengan nada agresif, "Ingat ini, kau pria pertama yang tidur denganku, dan satu-satunya. Kau berutang padaku, jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku." Setelah jeda, ia menambahkan, "Jangan pernah berpikir tentang itu." Kepala Xia Feng sudah 7 atau 8 besar. Kalau dipikir-pikir lagi, selama kami tinggal bersama di Jerman, kami seolah-olah sedang menjalankan misi, tapi dia tidak melihatnya seperti itu. Sekarang dia memintanya kembali, dengan penuh minat. Kalau aku tahu, dia pasti akan bersikeras berpura-pura menjadi kakak beradik, bukan suami istri. Long Bing akhirnya melepaskan Xia Feng. Xia Feng memang bertingkah begitu liar dan tak terkendali, tetapi di balik keliarannya, pipinya juga memerah, memperlihatkan rasa malu yang langka. Xia Feng menghela napas, "Ini tidak adil untukmu. Aku sudah menikah. Sungguh, aku tidak bisa memberimu apa yang kau inginkan." Tatapan Long Bing tiba-tiba berubah dingin. "Bagaimana kau tahu apa yang kuinginkan? Jangan bilang kau tidak menyukaiku. Aku bisa merasakan apakah kau menyukaiku atau tidak. Aku bisa melihatnya sekilas." Sambil berbicara, tatapannya beralih ke sela-sela kaki Xia Feng. Xia Feng tiba-tiba mengerti apa yang dia bicarakan. Ia buru-buru memasukkan tangannya ke bawah ikat pinggang, tampak sangat malu. "Kau sudah berulang kali menyebut Shentu Tianyin padaku. Aku tahu kau sedang mempertimbangkan perasaannya, tapi pernahkah kau mempertimbangkan perasaanku?" Suara Long Bing dipenuhi rasa tidak puas. "Yah, kalaupun Shentu Tianyin tahu tentang keberadaanku suatu hari nanti dan dia mencari masalah denganmu, akulah yang akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Dia juga bisa datang kepadaku kalau dia mau dipenjara." Xia Feng, ia sudah mulai menyesal telah memberitahu Long Bing tentang perselingkuhan Shentu Tianyin dan Gu Kewen. Kini, hal itu menjadi kartu yang menguntungkan bagi Long Bing. Ia bahkan curiga bahwa pengetahuan Long Bing tentang masalah ini telah memicu serangkaian kejadian selanjutnya. Saat itu, entah kenapa ia teringat ayahnya, Xia Changhe, dan sebuah suara seperti biksu yang melantunkan mantra di dalam hatinya muncul. "Aku penasaran bagaimana perasaan ayah jika tahu kehidupan cintaku begitu kacau? Lupakan saja, dia juga tidak jauh lebih baik. Semua asistennya adalah gadis Rusia yang muda dan cantik. Aku tidak tahu apakah dia mewarisi sifat itu dariku." Long Bing meninju wajah Xia Feng. "Bicaralah, apa artinya kalau kau tidak bicara?" Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, "Apa kataku penting? Lagi pula, kau boleh melakukan apapun yang kau mau, dan aku tidak bisa menghentikanmu. Tadi kau terus memprovokasiku. Jadi bukankah aku hanya menuruti kemauanmu?" Senyum akhirnya muncul di bibir Long Bing, tetapi suaranya menjadi jauh lebih lembut. "Aku tidak bermaksud melakukan itu. Aku hanya tidak bisa menahan keinginan untuk bersamamu. Tapi tempat ini sangat kotor. Aku tidak ingin waktu paling berharga dalam hidupku berada di tempat seperti ini. Jadi itu alasannya." Xia Feng diam-diam menghela napas lega. Ia berpikir, mungkin dia hanya impulsif saat itu. Setelah dia tenang, dia mungkin akan berubah pikiran. Long Bing menatap Xia Feng dengan tatapan lembut. Xia Feng terdiam. Kemudian, ia memejamkan mata, seolah menunggu sesuatu. Xia Feng sudah menjadi veteran berpengalaman, jelas baginya bahwa Long Bing sedang menunggunya untuk menciumnya. Ia ragu-ragu, ingin menciumnya, tetapi tidak mampu melangkah lebih jauh. Setiap kali ia mencoba melangkah maju, Shentu Tianyin akan muncul di benaknya. Wajahnya dipenuhi amarah, memberikan perlawanan yang luar biasa. Mesin diesel perahu nelayan itu tiba-tiba mati, dan perahu itu pun berhenti. Hanya ombak yang mendorong lambung kapal, membuatnya bergoyang. Terdengar langkah kaki di koridor. Bukan hanya satu orang, melainkan beberapa orang, yang berkumpul di sisi ini dari kedua sisi koridor. Long Bing tiba-tiba membuka matanya. Ia adalah salah satu agen terbaik di Biro 101, yang mampu mempertahankan kewaspadaan profesional bahkan ketika emosinya memuncak. Ia memasuki mode tempur dalam sekejap mata. Long Bing hanya mendengar langkah kaki, tetapi Xia Feng telah melihat apa yang terjadi di koridor. Di koridor, 6 orang Jepang berjingkat-jingkat menuju kabin tempat ia dan Long Bing berada, masing-masing memegang pistol. Di sebelah kiri, pemimpinnya tak lain adalah Kapten Takeshi Tano. Xia Feng menarik pandangannya dan mengeluarkan pisau berburu kecil yang tersembunyi di pinggangnya. Melihat Xia Feng menghunus pedangnya, Long Bing sudah tahu apa yang terjadi di luar. Ia pun membungkuk dan mengeluarkan pisau berburu dari sepatu botnya. Kedua pria itu tidak bersenjata karena mereka memasuki pangkalan militer Rusia di Pulau Ituruk dan meminjam pesawat angkut Il-38 mereka.
Sementara pihak lain telah secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak boleh membawa senjata. Kini, tampaknya persyaratan ini telah menjadi masalah. Meskipun Long Bing sudah berpengalaman dalam banyak pertempuran, dia masih merasa sedikit gugup saat menggunakan pisau melawan senjata api. Xia Feng menjabat tangannya dengan lembut dan berbisik di telinganya. 6 orang, 3 di kiri dan 3 di kanan. Mundur dan berdiri di belakangku. Aku akan menghabisi yang pertama, dan kau ambil senjatanya. Long Bing sedikit tertegun, dan perasaan hangat memenuhi hatinya. Apakah seorang pria mencintai seorang wanita atau tidak selalu terlihat jelas di masa-masa krisis? Di Jerman dan Israel, Xia Feng akan berdiri di hadapannya tanpa ragu, menyimpan momen-momen paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Ia akan selalu membalikan keadaan di tengah hujan peluru, memberinya kehangatan dan rasa aman. Bagaimana mungkin ia tidak mencintai pria seperti itu? Sebelum Long Bing dapat mengambil keputusan, Xia Feng telah menariknya ke belakangnya, dan dia hanya bersandar pada dinding kayu di samping pintu kabin, menunggu saat pintu terbuka. Kunci besi pada palka kayu terbuka, dan seorang pelaut tiba-tiba mendorong palka tersebut. Sebelum palka terbuka sepenuhnya, ia bergegas masuk ke kabin. Xia Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram tangan kanan pelaut yang sedang memegang pistol, dan sekaligus menusukkan pisau berburu di tangannya ke jantung pelaut itu. Pelaut pertama yang menyerbu ke kabin mengalami serangan jantung dalam sedetik dan meninggal dunia. Tetapi tubuhnya masih menghalangi pintu, menghalangi jalan bagi pelaut di belakangnya. Long Bing merebut pistol dari tangan kanan pelaut itu. Sedetik kemudian, pistol itu meletus. Sebuah peluru melesat melewati pipi Xia Feng dan menembus dahi pelaut kedua. Darah berceceran, dan pelaut itu jatuh tertelungkup di koridor. Seluruh proses hanya memakan waktu 2 atau 3 detik, tetapi dua lawan terbunuh. Kerja sama Xia Feng dan Long Bing sempurna. Dalam hal kehidupan dan karir, Shen Tutianyin dan Xia Feng adalah pasangan yang serasi. Namun, dalam identitas Xia Feng yang lain, di tengah karir spionasenya, Long Bing dan Xia Feng adalah pasangan yang serasi. Ia dan Xia Feng bagaikan sepasang bebek Mandarin pembunuh. Xia Feng tiba-tiba menarik tubuh pelaut yang menghalangi pintu di depannya. Hampir di saat yang sama, Takeshi Tanoo melepaskan 2 tembakan ke arahnya. Bang! 2 peluru mengenai tubuh pelaut itu. Namun, kekuatan pistol tidak cukup untuk menembus tubuh dan mengenai Xia Feng. Long Bing tiba-tiba mengulurkan senjatanya dan menembak ke arah Takeshi Tanofu. Takeshi Tanofu juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Dalam kepanikannya, ia menjatuhkan diri di koridor. Ia berhasil melarikan diri, tetapi peluru Long Bing mengenai seorang pelaut di belakangnya, mengenai dadanya 3 kali. Salah satu peluru mengenai jantungnya, menyemburkan darah hingga hampir 2 meter jauhnya. Xia Feng mencabut pisau berburu dari dada pelaut itu dan mendorong tubuhnya keluar pintu. Ia pun melemparkan pisau berlumuran darah itu bersamaan. Pisau itu seakan bergerak secepat peluru, melesat menembus koridor sempit. Dengan sekali klik, pisau itu berhenti lagi, tepat di dahi pelaut ketiga di sebelah kanan. No Takeshita berguling ke kiri. Ia membawa 5 pelaut bersamanya, dan 3 diantaranya tewas dalam sekejap mata. Jika ada pil penyesalan di dunia ini, ia pasti akan membeli sekantong penuh dan menelannya sekaligus. Sayangnya, kenyataannya ia bahkan tidak punya waktu untuk menyesal, karena pertempuran belum berakhir. Xia Feng dan Long Bing telah melewati bagian tersulit. Kini, dengan hanya tersisa 3 orang di sisi lain, ia dan Long Bing tinggal berdua. Jadi mereka tidak terlalu dirugikan dari segi jumlah. Dalam hal kekuatan tempur, ketiganya tak lebih dari sekadar pengintai di hadapannya dan Long Bing. Namun, Xia Feng dan Long Bing tidak terburu-buru. Takeshi Tanofu dan 2 lainnya selalu terdesak di sekat pelabuhan. Dan dengan koridor yang runtuh, tidak ada ruang untuk menghindar. Jika terburu-buru, bahkan jika musuhnya masih muda, menembakkan 3 senjata sekaligus pasti akan sangat berbahaya. Siapa kamu? No Takeshita akhirnya sedikit tenang dan bertanya dalam bahasa Jepang. Xia Feng berbicara kepadanya dalam bahasa Jepang, tidak peduli siapa kami, mengapa kamu membunuh kami? Uang. Teriak Takeshi Tanofu, beri kami 100.000 lagi, buang senjatamu, dan kami akan hidup damai. Xia Feng mencibir, bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Kalau begitu kami akan bakar kalian. Takeshi Tanofu pun memberi perintah, pergi, ambil bensin. Di dalam kabin, Xia Feng tiba-tiba menunjuk ke sebuah titik di sekat. Meskipun dipisahkan oleh lapisan kayu, ia bisa melihat kepala seorang pelaut. Mereka pergi bukan untuk mencari bensin. Kapal nelayan ini adalah alat penyelundupan mereka, bukan milik orang lain. Mereka tidak akan membakar kapal mereka sendiri kecuali tidak punya pilihan lain. Tujuan sebenarnya Takeshi Tanofu mengatakan ini adalah untuk menekan Xia Feng dan Long Bing, memaksa mereka untuk tunduk. Jika Xia Feng dan Long Bing menyerahkan senjata mereka dan membayar uang untuk membeli perdamaian, kematian akan menanti mereka. Namun, meskipun rencana Takeshi Tanofu sangat bagus, sayangnya ia tidak tahu musuh seperti apa yang sedang dihadapinya. Begitu Xia Feng menggerakkan jarinya, Long Bing mengarahkan senjatanya ke sekat dan menembak tanpa ragu-ragu.
Bang, bang, bang. 3 peluru melesat, mengenai titik yang sama. Peluru pertama menghancurkan struktur sekat kayu. Peluru kedua melubangi bekisting, dan peluru ketiga menembus lubang dan mengenai kepala pelaut di balik sekat. Ketiga tembakan dilepaskan sekaligus, kurang dari sedetik dari awal hingga akhir. Tembakan-tembakan itu luar biasa cepat dan akurat. Bahkan, ketika pelaut yang bersembunyi di balik sekat merasakan getaran di belakang kepalanya, ia sudah tertembak di kepala. Bajingan! Bunuh mereka! Geram Takeshi Tanoo dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Tetapi ia sendiri bangkit dan berlari cepat menuju pintu keluar koridor. Pelaut terakhir itu bukan orang bodoh. Melihat Takeshi Tanofu telah melarikan diri, ia berbalik dan berlari mengejar sambil berpura-pura menyerang. Longbing tiba-tiba muncul dari balik palka dan menembak kepala pelaut terakhir. Paf! Sepotong kepala pelaut terakhir terpental, darah dan isi otak menyembur keluar bak bunga. Tubuhnya jatuh ke depan dan menghantam tanah dengan keras. Longbing menggerakkan moncong senjatanya, siap menembak Takeshi Tanofu. Xia Feng meraih tangannya dan berteriak, "Berhenti!" Takeshi Tanoo yang baru saja bergegas menuju pintu keluar koridor tiba-tiba merasa kakinya membeku dan dia tidak berani melangkah maju lagi. Longbing sedikit mengernyit, "Mengapa tidak membunuhnya saja?" Xia Feng berkata, "Kami butuh seseorang untuk mengemudikan perahu nelayan. Bisakah kamu mengemudikan perahu?" Longbing menggelengkan kepalanya. Xia Feng berkata, "Aku juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Jadi mari kita tunggu sampai kita sampai di Jepang untuk membunuhnya." Longbing mengangguk, tetapi ia tidak meletakkan senjatanya. Moncong senjatanya selalu diarahkan ke Takeshi Tanofu. "Letakkan senjatamu," teriak Xia Feng pada Takeshi Tanofu. "Oke, jangan tembak, jangan bunuh aku akan mendengarkanmu dalam segala hal." Takeshi Tanofu sangat gugup. Ia meletakkan pistolnya dan perlahan berbalik untuk melihat Xia Feng dan Longbing. Kedua orang Tionghoa ini, yang laki-laki tampan dan yang perempuan cantik dan seksi. Namun di mata No Takeshita, mereka bagaikan dua setan yang baru keluar dari neraka, membuatnya takut dan ngeri. Xia Feng berjalan mendekat dan mengambil pistol Takeshi Tanofu. Longbing juga mencari pistol-pistol yang berserakan di koridor. Ia menyimpan 2 pistol dan membuang sisanya ke laut ketika naik ke dek. Nofu Takeshita dibawa ke kokpit kapal penangkap ikan. Xia Feng memukul kepala Nofu Takeshita dengan pistol pemberian Longbing, lalu mengancam, "Kau akan mengemudikan kapal dan membawa kami ke Jepang. Aku peringatkan kau, jangan coba-coba berbuat curang, atau aku akan membunuhmu." "Aku tidak berani. Tenang saja, aku pasti akan mengirimmu ke Jepang. Selama kau tidak membunuhku, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal." Takeshi Tanoo sudah tidak lagi marah. "Di mana kita mendarat?" tanya Xia Feng. "Hokkaido, kita mendarat di sebuah desa nelayan di Hokkaido." Takeshi Tanofu berkata, "Kita bisa sampai di desa nelayan itu sebelum fajar. Aku sudah sering melakukan ini. Banyak orang Filipina dan Vietnam yang masuk ke Jepang melalui jalurku." Xia Feng menerjemahkan kata-kata Takeshi Tanofu dan menceritakannya kepada Longbing. Longbing berpikir sejenak dan berkata, "Tanyakan padanya apakah ada orang-orang mereka di desa nelayan itu." Xia Feng kemudian bertanya dalam bahasa Jepang, "Apakah ada orang-orangmu di desa nelayan itu?" Mata Takeshi Tanofu berkedip, tetapi ia berkata dengan yakin, "Bukan, ini hanya desa nelayan biasa. Orang-orang di Sumiko semuanya nelayan biasa. Saya hanya seorang nelayan yang menjalankan bisnis seperti ini. Saya melakukan kesalahan yang saya buat sebelumnya secara impulsif. Anda harus memaafkan saya. Anda harus memaafkan saya." Xia Feng tidak mempercayai kata-kata Takeshi Tanofu. Tatapannya penuh kecurigaan. Orang-orang yang terlibat dalam bisnis penyelundupan benar-benar tidak manusiawi. Ketika mereka bertemu dengan patroli maritim, mereka bahkan akan membunuh penumpang gelap dan menenggelamkan jasad mereka ke dasar laut, menggunakan metode yang tidak manusiawi untuk menghindari hukuman hukum. Dan bagaimana mungkin titik pendaratan geng penyelundupan tanpa penghubung? Xia Feng berkata kepada Longbing, "Dia bilang itu hanya desa nelayan biasa dan dia tidak ada di sana. Tapi aku tidak percaya. Apa yang harus kulakukan?" Longbing berpikir sejenak dan berkata, "Ayo kita bunuh orang ini sebelum kita mencapai desa nelayan, lalu tenggelamkan perahu nelayan dan berenang ke Hokkaido." Xia Feng mengangguk, "Kalau begitu sudah diputuskan." "Apa yang baru saja dia katakan?" tanya Takeshi Tanofu dengan sangat licik, ragu-ragu. Xia Feng tersenyum. "Dia bilang banyak anak buahmu yang tewas. Saat kita sampai di desa nelayan itu, kami akan memberimu 10.000 lagi sebagai kompensasi." "Ah, kalian orang-orang yang baik sekali. Aku sangat menyukai Tiongkok dan rakyatnya." "Oh, dan omong-omong, Kepulauan Diaoyu itu milik Tiongkok. Aku selalu mendukung itu. Aku sangat membenci beberapa politisi sayap kanan. Sial, mereka sama sekali tidak punya pengetahuan sejarah." Takeshi Tanofu berusaha keras untuk menyenangkan Xia Feng dan Longbing. Mereka tidak bisa melihat situasi dengan jernih. Tiongkok hanya sebesar Jepang. Keadaannya berbeda sekarang. Jika perang benar-benar pecah,
dengan rudal-rudal menghujani kita. Akankah ada yang selamat? Haha. Xia Feng terhibur olehnya. Kamu sangat menarik. Saya orang yang cinta damai dan anti perang. Ayah saya orang Tionghoa. Demi bertahan hidup, No Takeshita rela mengatakan apa saja. Saat itu pukul 4 pagi, masih gelap, tetapi garis pantai tampak di depan. Xia Feng mendongak, tetapi mata kirinya tidak dapat melihat desa nelayan manapun. Lagi pula, desa itu masih terlalu jauh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Xia Feng. Kita akan sampai di sana dalam waktu setengah jam, kata Takeshita Nofu. Aku menepati janjiku, dan kau juga harus menepati janjimu. Bang! Suara tembakan terdengar. No Takeshita, yang baru saja selesai berbicara, jatuh di dek kokpit. Sebuah lubang berdarah seukuran gelas anggur di kepalanya terus-menerus mengeluarkan campuran isi otak dan darah. Long Bing mengembuskan asap mesiu dari moncong senjatanya dan berkata dengan tenang. Karena dia mengatakan begitu banyak hal baik, aku akan membunuhnya dengan cepat. Kematiannya sungguh cepat dan mudah. Takeshita Nofu sudah mati bahkan sebelum ia menyadari Long Bing akan membunuhnya. Satu tembakan di kepala benar-benar tidak menyakitkan. Xia Feng mengangkat bahu. Masih setengah jam perjalanan ke Hokkaido. Kalau kita ikuti rencanamu, berapa lama kita akan berenang ke sana? Ayo kita hancurkan kapalnya. Kita akan ketahuan kalau terlalu dekat. Demi keselamatan, tidak apa-apa berenang sedikit lebih lama. Lagi pula, aku di sini untuk menemanimu, kata Long Bing. 10 menit kemudian, terdengar ledakan keras dari dasar perahu nelayan, lalu perlahan tenggelam. Di laut, 3 pelampung naik turun tersapu ombak, berenang menuju garis pantai Hokkaido. Di mana tempat ini? Ah! Di mana tempat ini? Air laut yang dingin membangunkan Gukewu. Ia berteriak panik, kenapa aku? Ugh! Long Bing memukul kepala Gukewu dengan gagang senjatanya, lalu dia terdiam sepenuhnya. Saya perkirakan kita bisa mendarat di Hokkaido sebelum fajar. Kalau ada desa nelayan, sebaiknya kita hindari. Xia Feng memandang garis pantai Hokkaido, mencari titik pendaratan yang cocok. Kamu dan Shen Tutianyin sudah menikah cukup lama. Apakah dia hamil? Xia Feng, berapa kali dalam semalam kamu melakukannya? Hei, aku sedang membicarakan hal serius denganmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan terlalu bersemangat, aku cuma mau ngobrol sama kamu. Ngomong-ngomong, kamu sudah tidur dengan berapa wanita? Xia Feng membenamkan kepalanya di air laut yang dingin. Cahaya fajar menyingkap tabir kegelapan terakhir sebelum fajar. Laut berdebur menghantam bebatuan, menimbulkan suara gemericik. Di dekat pantai berdiri hutan yang diselimuti kabut putih. Kabut ini membuat segalanya kabur, dipenuhi pesona misterius yang unik. 3 pelampung berenang ke tepi pantai. Xia Feng dan Long Bing keluar dari air dan menyeret Gukewu yang pingsan ke tepi pantai. Gukewu sungguh sial. Selama perjalanan ke Jepang ini, ia sudah 3 kali ditiduri Long Bing hingga pingsan. Terakhir kali adalah yang terburuk. Benjolan besar di kepalanya akibat gagang pistol belum hilang. Dingin sekali. Long Bing menggigil, suaranya agak gemetar. Cuaca ini benar-benar buruk. Kalau saja kita tahu lebih awal, kita pasti sudah datang ke sini lewat jalur kita sendiri. Orang Rusia tidak bisa diandalkan, begitu pula orang Jepang. Layanan seperti itu sebenarnya berharga 500.000 dolar AS. Benar-benar mencurigakan. Xia Feng juga sedikit tidak puas. Long Bing mendongak dan berkata, ada hutan di sana. Ayo kita masuk dan cari kayu bakar untuk membuat api. Kita harus mengeringkan baju kita yang basah, kalau tidak kita akan sakit. Oke. Xia Feng mengangkat Gukewu yang sedang berbaring di ban renang. Pukulan Long Bing sungguh brutal, Gukewu masih belum siuman. Bukan hanya itu, wajahnya pucat pasi, dan napasnya lemah. Xia Feng dan Long Bing tidak sakit, tetapi Gukewu yang sakit. Ia ketakutan sepanjang perjalanan ke sini, lalu pukulan di kepala, yang diikuti dengan hampir 2 jam terendam air es, sudah cukup membuat agen profesional seperti Long Bing merasa tak enak badan, apalagi pemuda seperti dirinya. Tidak ada rumah di dekat pantai ini, juga tidak ada desa nelayan yang terlihat. Xia Feng dan Long Bing menyeberangi pantai dengan mulus dan memasuki hutan. Xia Feng menurunkan Gukewu, lalu menemukan beberapa ranting kering dan daun-daun berguguran, lalu menyalakan api unggun di sebuah lahan terbuka di hutan. Gukewu dipindahkan ke api unggun. Api yang berkobar menguapkan cairan di tubuhnya, memberinya kehangatan. Meskipun ia masih pingsan, sedikit rona merah sudah muncul di wajahnya. Long Bing menanggalkan mantelnya, hanya menyisakan bra dan celana dalamnya, lalu berjongkok di dekat api unggun untuk mengeringkan pakaiannya. Uap mengepul dari mantel dan celana dalamnya yang lembab, menyelimuti tubuhnya dengan lapisan kabut tipis. Hamparan luas kulit putih saljunya samar-samar terlihat di antara api dan kabut. Area dadanya menjulang tinggi, belahan dadanya terlihat jelas, dan pinggulnya montok dan bulat, menggairahkan, dan sangat seksi. Entah kenapa, mata kiri Xia Feng berkedut tak terkendali.
Sepotong kain yang menutupi tubuh Longbing lenyap, memperlihatkan semua fitur misteriusnya dalam penglihatannya, sebening kristal dan tanpa halangan. Pemandangan ini membuat mulutnya kering dan napasnya pendek. Dia belum pernah melihat Longbing sebelumnya, tapi sekarang dia tak bisa menahan diri. Dia memalingkan muka, senyum masam tersungging di wajahnya. Kenapa kehidupan cintaku berantakan sekali? Kupikir menikah akan memperbaikinya, tapi tetap saja begitu setelah menikah. Benar-benar bikin pusing. Tidak masalah bagi seorang pria untuk bermain-main seperti ini sebelum menikah. Tetapi setelah menikah, ia harus memikul tanggung jawab seorang suami. Ia tidak ingin terjerat dengan wanita selain Longbing. Tetapi ini seringkali hanya angan-angan. Pertama Jiang Rui, dan sekarang Longbing. Jiang Rui dan dia adalah kekasih masa kecil dan telah menunggunya selama lebih dari 20 tahun. Mungkinkah cinta ini ditolak begitu saja? Longbing dan dia bertemu di Makau, dan dia menyelamatkan nyawanya pada pertemuan pertama mereka. Kemudian, di ruang bawah tanah Han Xiuxian, dia menyelamatkannya sekali lagi, dan lagi di Yerusalem. Perasaannya terhadapnya telah dipupuk di tengah hujan peluru. Sebuah perjuangan hidup dan mati. Mungkinkah perasaan seperti itu ditolak hanya dengan mengatakan tidak? Kalau memang tidak bisa menolak dan memang ditakdirkan terjerat, ya biarkan saja. Xia Feng memikirkan hal ini dalam hatinya. Selain itu, ia benar-benar tidak dapat menemukan cara lain untuk menyelesaikan masalah emosionalnya. Hei, kenapa kamu tidak melepas bajumu dan menjemurnya di bawah sinar matahari? Dengan begitu, semuanya akan lebih cepat selesai, kata Longbing. Xia Feng akhirnya tersadar. Ia pun melepas pakaiannya dan berjongkok di dekat api unggun, hanya mengenakan celana dalam untuk mengeringkan pakaiannya. Tatapan Longbing beralih ke Xia Feng. Kekuatan dan kejantanannya diam-diam membuatnya bergairah. Tak mampu menahan tatapannya, ia diam-diam melirik ke arah itu. Di tengah momen voyeurisme ini, rona merah muncul di pipinya, meskipun ia tak menyadarinya. Xia Feng tanpa sadar menurunkan sedikit pakaian basah di tangannya, secukupnya untuk menutupi sela-sela kakinya. Longbing mengerutkan kening. Kau sudah dewasa, dan masih saja menutupinya? Apa kau tidak malu? Lihat aku sesukamu, aku tidak akan menutupinya. Dia berani mencintai, membenci, dan mengekspos dirinya sendiri. Dia melakukan apapun yang dia mau. Inilah Longbing. Dia wanita yang sangat lugas. Xia Feng tersenyum canggung. Bagaimana aku bisa menutupi diriku? Aku hanya ingin mengeringkan pakaianku dengan cepat. Kita pada dasarnya berada di medan perang di sini, dan aku tidak terlalu pilih-pilih. Kalau perlu, aku tidak masalah melepas pakaian dan mengeringkan badan. Benarkah? Kalau begitu, lepas semua pakaianmu dan bakar saja. Kalau kau berani, aku juga. Xia Feng, itu adalah pemandangan yang tak terbayangkan dua agen elit dari Biro ke-101, diselundupkan melintasi laut ke Hokkaido, Jepang, lalu ditelanjangi di hutan Hokkaido dan mengeringkan pakaian mereka. Saran Longbing memang menggoda, tetapi Xia Feng tidak menerimanya. Ia ragu sejenak, mengeluarkan ranselnya, mengeluarkan telepon satelit, dan menghubungi nomor yang dihubungi Gu Kewen terakhir kali. Menghubungi Gu Kewen saat ini bukanlah untuk mencari tahu dendam antara dia dan Gu Kewen sesegera mungkin, tetapi untuk mengalihkan perhatian dia dan Longbing. Saat Anda menanggalkan semua pakaian dan mengeringkannya, Anda dapat yakin bahwa saat mengeringkannya, yang dilakukan bukan lagi sekadar mengeringkan pakaian, tetapi melakukan hal lain. Panggilan Gu Kewen segera tersambung, dan suaranya terdengar dari telepon satelit. Akhirnya kamu menelepon. Kamu di mana? Xia Feng berkata, aku sudah di Jepang. Kamu di mana? Tokyo. Aku di Hokkaido. Datanglah ke Hokkaido dan kita bertemu di sini, kata Xia Feng. Tokyo? Ayo kita bertemu di Tokyo. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Suara Gu Kewen terdengar, aku juga ingin mendengar suara kakakku. Kakakmu? Xia Feng menatap Gu Kewu yang masih koma dan merasa sedikit khawatir. Kau tidak membawa adikku? Xia Feng, kau berbohong padaku. Kata Gu Kewen dengan marah, kau harus memikirkan akibatnya. Aku membawa adikmu ke sini, tapi dia sedang tidur sekarang. Aku tidak percaya padamu. Tunggu saja Shentu Tianyin diadili. Pada saat ini, Longbing tiba-tiba meletakkan pakaian di tangannya, mengambil tongkat kayu yang terbakar, dan menusukkannya langsung ke punggung tangan Gu Kewu. Gu Kewu tiba-tiba terbangun karena rasa sakit dan berteriak. Baru setelah itu Longbing mencabut tongkat api itu. Punggung tangan Gu Kewu hangus, masih berasap. Udara bahkan tercium aroma barbeque. Kakak! Kakak! Kata Gu Kewu kaget sekaligus marah. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Xia Feng lalu berkata, tidak apa-apa. Dia mungkin mimpi buruk dan terbangun dalam keadaan terkejut. Aku ingin bicara dengan kakakku. Jangan coba-coba berbohong padaku. Terdengar suara Gu Kewen. Xia Feng menghampiri Gu Kewu sambil memegang telepon satelit dan menatapnya dengan dingin. Kakakmu ingin bicara denganmu. Apa kau tahu harus bicara apa? Gu Kewu menatap Xia Feng dengan penuh kebencian.
lalu melirik Longbing, lalu mencondongkan tubuh ke telepon satelit dan berkata, "Kewen, ini aku saudaramu." "Kakak." Suara Gu Kewen tiba-tiba melunak, "Apa yang mereka lakukan padamu? Apa mereka memukulmu?" Gu Kewu melirik Longbing lagi. Tatapan Longbing dingin, dan di tangannya tergenggam pisau berburu yang tajam. Melihat tatapan dan pisau seperti itu, Gu Kewu tiba-tiba kehilangan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia berkata, "Tidak, mereka memperlakukanku dengan sangat baik. Saudaraku, jangan takut. Aku sudah mengatur semuanya. Kita, saudara laki-laki dan perempuan, akan segera dipertemukan kembali." Suara Gu Kewen. Gu Kewu memperingatkan Kewen, "Kamu harus berhati-hati." Sebelum Gu Kewu sempat menyelesaikan kata-katanya, Xia Feng mengambil telepon satelit dan berkata, "Gu Kewen, kau percaya sekarang, kan? Kakakmu bersamaku. Datanglah ke Hokkaido dan kita selesaikan urusannya. Kau bawa kakakmu pergi, dan aku akan mengambil apa yang kuinginkan." Tokyo. Gu Kewen sangat keras kepala. "Telepon aku kalau kamu sudah sampai di Tokyo, nanti aku atur waktu dan tempat kita bertemu." Xia Feng berkata, "Adikmu ada di tanganku. Pengaruhku lebih besar daripada pengaruhmu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Apa kau tidak takut aku akan membunuh adikmu?" Gu Kewen mencibir, "Xia Feng, apa kau pikir kita masih punya apa-apa untuk dipertaruhkan? Kita sampai di titik ini gara-gara kau. Kalau kau punya nyali, bunuh saja saudaraku dan lihat bagaimana aku akan membalaskan dendammu." Kilatan dingin melintas di mata Xia Feng. Ia tahu Gu Kewen adalah wanita berbisa, dan jika ia tidak membunuhnya kali ini, Gu Kewen tidak akan berhenti membalas dendam. Juga, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kalau aku datang ke Hokkaido, di tempat terpencil itu, begitu kau mendapatkan apa yang kau inginkan, kau akan membunuhku dan saudaraku untuk menghilangkan masalah selamanya, kan? Aku tidak sebodoh yang kau pikirkan. Berhenti bicara omong kosong, aku beri kau waktu 24 jam, datanglah ke Tokyo segera." Setelah mengatakan itu, Gu Kewu menutup telepon. Longbing terdiam sejenak, lalu berkata, "Tokyo, dia terus memaksamu pergi ke Tokyo untuk menemuinya. Aku khawatir dia sudah memasang jebakan untukmu di sana. Lebih baik tidak pergi. Ayo kita bunuh orang ini lalu tinggalkan Jepang." "Apa?" Gu Kewu panik. "Kau tidak bisa melakukan ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Kaulah yang membebaskanku dari penjara. Kau bisa mengirimku kembali ke penjara. Aku lebih baik masuk penjara." Xia Feng tiba-tiba menendang kepala Gu Kewu. Gu Kewu mengerang dan jatuh ke tanah seperti pasak kayu. "Pergi ke Tokyo." Mata Xia Feng penuh tekad. Ini kesempatan terbaik untuk membunuh Gu Kewen. Aku harus melakukannya. Longbing berkata, "Karena kau sudah memutuskan, aku akan pergi bersamamu. Melewati gunung pedang dan lautan api, aku akan berani bersamamu." Setelah jeda, ia menatap di antara kedua kaki Xia Feng dan menambahkan, "Kau memperlihatkan rambutmu." Xia Feng buru-buru menunduk dan langsung ketakutan di tempat. Pada malam harinya, sebuah mobil SUV Mitsubishi keluar dari pintu keluar jalan tol dan memasuki kawasan kota Tokyo. Kota ini, kota terbesar di Asia dan terbesar kedua di dunia, bagaikan hutan baja dan beton yang luas. Dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, lalu lintas mobil yang tak henti-hentinya, dan lampu-lampu yang saling bertautan, kemakmurannya bagaikan mimpi yang ganjil. Banyak orang Tiongkok tidak memiliki kesan yang baik tentang Jepang, tetapi mereka harus mengakui bahwa Jepang adalah negara yang kuat. Sikap pragmatis orang Jepang juga patut dipelajari dan ditegaskan. Sebuah SUV Mitsubishi melaju di jalan. Xia Feng berada di belakang kemudi, sementara Longbing duduk di sofa belakang. Ia bertugas mengawasi Gu Kewu. Seperti yang diduga, Gu Kewu sedang koma. Sejak dibebaskan dari penjara, Longbing hampir membuatnya gegar otak. "Benar-benar makmur," desah Xia Feng. "Apakah kamu suka kota?" Longbing mengalihkan pandangannya dari jendela. Xia Feng menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku lebih suka lingkungan yang tenang dan sederhana. Seperti desa pegunungan yang damai atau pulau yang menawan. Bagaimana denganmu? Seperti kamu, aku juga suka tempat yang tenang dan indah, dengan pegunungan dan air, rumah genteng, dan ya, hutan bambu. Aku ingin tinggal di lingkungan seperti itu, membaca buku, dan berjemur di bawah sinar matahari. Mengapa kita membutuhkan hutan bambu?" Longbing berpikir sejenak. Entahlah, tapi bukankah begitu gambarannya di film-film? Selalu ada hutan bambu di sebelah pondok jerami atau rumah genteng. Indah sekali. Xia Feng tersenyum. "Aku tidak menyangka kau punya sedikit sifat klasik. Bagaimana kalau begini? Jika kita berhasil menyelesaikan misi ini, aku akan mencarikanmu sebidang tanah saat kita kembali dan membangunkanmu rumah genteng yang kau inginkan. Aku juga akan menanam hutan bambu di sebelahnya. Bagaimana?" Longbing tertegun sejenak sebelum berkata, "Kenapa? Kau berpikir untuk membangunkanku rumah secepat ini?"
Apa kau menyembunyikan seorang wanita simpanan di dalamnya? Apa kau tidak takut Shen Tutianyin akan tahu dan menceraikanmu? Anggap saja aku tidak mengatakan itu. Xia Feng sebenarnya cukup malu. Ia hanya merasa Long Bing punya keinginan seperti itu, dan ia bisa dengan mudah membantunya mewujudkannya. Ia jelas tidak bermaksud menyembunyikan wanita cantik di rumah mewah. Lagi pula, apakah wanita seperti Long Bing termasuk wanita yang lembut? Tidak, janjimu adalah jaminanmu. Saat kau kembali kali ini, bangunkan aku rumah seperti ini di dekat pabrik militermu dan tanamlah hutan bambu. Ya, aku mau bambunanmu, kata Long Bing sambil tersenyum. Mengapa? Mengapa kamu ada di dekat pabrik amunisiku? Lingkungannya bagus, ada pegunungan dan air. Begitu. Kamu khawatir aku tinggal terlalu dekat dan mengganggumu, kan? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Apa maksudmu? Apa kau takut dengan kecurigaan Shen Tutianyin? Tidak bisakah aku menutupinya untukmu? Long Bing lalu berkata, aku cuma bercanda. Aku punya rumah sendiri, dan aku tidak akan mengambil rumahmu. Lagi pula, hubungan kita saat ini sudah cukup baik, dan aku tidak ingin mengubah apapun. Xia Feng, sebelum pria dan wanita ini menjalin hubungan seperti itu, mereka berada dalam satu tahap keakraban. Setelah hubungan seperti itu, mereka berada dalam tahap keakraban yang lain. Namun, yang membuat Xia Feng cukup tertekan adalah bahwa ia dan Long Bing tampaknya telah memasuki tahap kedua secara misterius. Lagi pula, ia dan Long Bing belum memiliki hubungan seperti itu. Setelah mengobrol sebentar, setengah jam kemudian, Xia Feng, dipandu oleh sistem navigasi, berkendara ke sebuah jalan. Ia memarkir mobilnya di depan sebuah toko musik, lalu keluar bersama Long Bing dan memasuki toko. Toko videonya tidak besar, penuh dengan berbagai macam produk audio dan video, termasuk produk audio dan video biasa dan produk audio dan video dewasa. Di Jepang, film jenis ini dapat dijual bebas. Ada beberapa pria parubaya di toko yang sedang memilih-milih cakram. Ketika mereka melihat Long Bing, yang mengikuti Xia Feng masuk, mereka semua menatapnya dengan ekspresi aneh. Pria biasa mengunjungi toko seperti ini, tetapi jarang melihat wanita membeli cakram. Xia Feng dengan santai mengambil beberapa keping film biasa, termasuk Mission Impossible 5 dan Fast Furious 7 milik Tom Cruise. Saat hendak menuju kasir, Long Bing dengan cepat mengambil dua film dewasa dan menjejalkannya ke tangan Xia Feng seolah-olah sedang memindahkan barang curian. Xia Feng melihat dua cakram yang dipilihnya Desire Investigator yang dibintangi Hatano Yui, dan The Girl in Jeans yang diproduksi oleh Tokyo Hot. Kemudian, tatapannya beralih ke wajah Long Bing yang tampak kusam. Long Bing memelototi Xia Feng dan tidak mengatakan apapun. Xia Feng kemudian berjalan ke kasir untuk membayar. Di meja kasir berdiri seorang pria biasa berusia awal 50-an. Ia memindai kode beberapa cakram dan berkata dalam bahasa Jepang, "Pak, ini 5.000 yen. Terima kasih." Xia Feng mengeluarkan dompetnya dan mengambil 5.000 yen, lalu menyerahkannya kepada pemilik toko musik. Yen pertama bertanda X dengan pensil. Ketika pemilik toko audiovisual melihat pola itu, tatapannya beralih ke wajah Xia Feng, dan matanya menjadi waspada. Xia Feng akhirnya angkat bicara, "Bos, bolehkah saya menggunakan toilet Anda? Saya minum terlalu banyak air dan tidak bisa menahannya lagi. Maaf mengganggu Anda." "Tidak masalah. Masuklah melalui pintu ini dan berjalanlah sampai ke ujung di mana kamu akan menemukan toilet." Bos menunjuk ke sebuah pintu di sebelah meja kasir. "Tunggu aku di sini," kata Xia Feng pada Long Bing. Long Bing mengangguk dan mengambil cakram itu dari Xia Feng. Xia Feng membuka pintu dan memasuki koridor sempit. Di ujung koridor itu, bukan kamar mandi, melainkan pintu keamanan dengan kunci kombinasi elektronik. Ia berjalan ke pintu dan memasukkan kode akses Biro 101 ke kunci kombinasi elektronik. Pintu keamanan berat itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Di balik pintu terdapat ruangan kosong seluas hanya 10 meter persegi. Sebuah tas tangan besar tergeletak di lantai. Xia Feng membuka resleting tas itu, memperlihatkan setumpuk besar suku cadang senjata dan amunisi. Semua bagian senjata ini dikirim dari Cina dan dapat dirakit menjadi XL2500, senapan serbu gale, dan 2 pistol. Setelah melihatnya, Xia Feng menutup resleting tasnya dan meninggalkan ruangan dengan tas tangannya. Tempat ini adalah stasiun intelijen Biro 101. Setelah meninggalkan toko, Xia Feng dan Long Bing masuk ke mobil dan melaju meninggalkan jalan. Xia Feng mengemudi pelan dalam perjalanan ke sana, tetapi ia melaju sangat kencang saat keluar. Baru sekitar 10 km dari toko, Xia Feng memarkir mobilnya di tempat parkir pinggir jalan. Xia Feng mengeluarkan telepon satelitnya, menghubungi nomor Gu Kewen, dan berkata langsung ke intinya, "Saya sudah di Tokyo." "Cukup cepat," suara Gu Kewen. "Beritahu aku waktu dan tempatnya." "Kenapa terburu-buru?" Gu Kewen terdengar bercanda. "Aku tidak terburu-buru selama adikku masih di tanganmu. Bagaimana kalau begini? Cari hotel saja. Aku sarankan." Xia Feng menyela Gu Kewen,
Jangan mempermainkanku. Kau memintaku datang ke Tokyo, dan inilah aku. Jika kau tidak mau berdagang, aku bisa membunuh saudaramu sekarang juga. Oke, aku di Gunung Fuji, Oshinohakai, kemarilah. Aku akan menghubungimu begitu sampai di sana. Setelah berkata begitu, Gu Kewen menutup telepon. Mobil SUV Mitsubishi itu segera menyala dan melaju menuju Gunung Fuji sesuai petunjuk sistem navigasi. Di dalam mobil, Xia Feng berkata dengan getir, si pengoda Gu Kewen itu, saudaranya ada di tangan kita, dan dia berani mengancamku. Apa dia tidak takut aku akan membunuh saudaranya? Long Bing berkata, wanita seperti Gu Kewen, apa yang tidak bisa dia lakukan? Sekarang aku tiba-tiba merasa dia tampak tidak peduli pada kakaknya. Jika dia benar-benar peduli dengan hidup atau mati kakaknya, seharusnya dia menyetujui syaratmu dan datang ke Hokkaido untuk berdagang denganmu pagi ini. Maksudmu? Xia Feng sepertinya menyadari sesuatu. Sejak awal, Gu Kewu hanyalah kedok. Tujuan sebenarnya bukan untuk menyelamatkan kakaknya, tapi untuk berurusan denganku. Long Bing terdiam sejenak sebelum berkata, Xia Feng, ayo kita kembali. Jangan temui Gu Kewen, terlalu berbahaya. Aku bahkan bisa memperkirakan bahaya di sana. Dia tidak sendirian. Dia pasti sudah memasang jebakan di sana, menunggumu tertangkap. Ayo kita tinggalkan Tokyo, cari tempat terpencil untuk membunuh Gu Kewen, lalu pergi ke Okinawa dan lakukan apa yang harus kita lakukan. Xia Feng meletakkan kaki kanannya di rem, tetapi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia tetap tidak menginjaknya. Meninggalkan Tokyo memang pilihan yang tepat. Namun, jika ia membatalkan kesepakatan, membunuh Gu Kewu, dan meninggalkan Tokyo, bukti yang dipegang Gu Kewen akan muncul di Tiongkok, menempatkan Shen Tutianyin dalam masalah besar. Ia telah berjanji kepada Shen Tutianyin bahwa ia akan membantunya menyelesaikan masalah ini. Bagaimana mungkin ia pergi seperti ini? Kaki kanan Xia Feng kembali menginjak pedal gas dan menginjaknya dengan keras. SUV Mitsubishi itu melesat di jalan raya bagai binatang buas. Long Bing mendesah. Ah, Shen Tutianyin sungguh beruntung bisa menikah dengan pria sepertimu. Demi menyelesaikan masalahnya dan membereskan kekacauannya, meskipun tahu kau mungkin akan mati di sana, kau tetap pergi. Sungguh, tak banyak pria sepertimu di dunia ini. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, apakah kau memujiku atau menghinaku? Keduanya, kata Long Bing. Ngomong-ngomong, begitu kita sampai di Oshinohakai, kamu turun dari mobil lebih awal dan cari tempat menembak dengan senapan rundukmu. Aku akan pergi menemui Gu Kewen, kata Xia Feng. Apakah ini rencanamu? Apakah Anda punya solusi yang lebih baik? Long Bing berpikir sejenak. Pernahkah kau mendengar pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang terlibat seringkali bingung, sementara mereka yang berada di pinggir lapangan dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas? Xia Feng sedikit terkejut. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Apa yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan adalah karena Shen Tutianyin, kau kehilangan ketenanganmu, dan itulah yang diinginkan Gu Kewen. Semakin kau ingin membunuh Gu Kewen dan menghancurkan benda-benda di tangannya yang dapat mengancam Shen Tutianyin, semakin sulit kau mencapai tujuanmu. Kau bahkan mungkin jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan Gu Kewen untukmu. Xia Feng memahami situasinya. Gu Kewen sudah lama berada di Jepang, mempersiapkan diri untuk itu. Mustahil baginya untuk sekadar berdandan rapi dan bertemu dengannya, lalu menyelesaikan kesepakatan dan berpisah. Namun, meskipun tahu itu jebakan, ia tetap pergi. Ia tidak punya pilihan. Kuharap kau tetap hidup dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu karena kematian Shen Tutianyin. Baiklah, dengarkan aku. Apa rencanamu? Long Bing berpikir sejenak dan berkata, kudengar pemandian air panas di sana cukup bagus. Ayo kita cari hotel pemandian air panas untuk menginap dan menikmati budaya pemandian air panas Jepang. Xia Feng, apakah ini rencananya? Oshinohakai, di kolam air panas hotel air panas. Gu Kewen duduk di atas batu datar, mata air panas yang mendidih menggelegak dari celah-celah batu, membasahi kulitnya. Air jernih itu memancarkan sekilas pemandangan hijau yang rimbun, seperti rumput air yang bergoyang di sungai. Di luar jendela terbentang selimut salju, sementara di dalam, udara dipenuhi uap dan udara musim semi, seolah-olah dua musim yang berbeda. Ada telepon satelit di samping kolam air panas. Tadi, dia menggunakan telepon satelit ini untuk berbicara dengan Xia Feng dan meminta Xia Feng datang ke Yenin Hakai. Ayo, cepat kemari, biarkan aku membunuhmu. Senyum tersungging di bibir Gu Kewen, dan ia bergumam dalam hati, kau yang pertama, Liang Xiao yang kedua, dan perempuan pengoda itu benar-benar ingin membunuhku. Apa aku, Gu Kewen, semudah itu dibunuh? Jangan coba-coba. Di Yerusalem, Liang Xiao bersekongkol dengan Xia Changhe untuk mengkhianati sesama agen CIA, Gu Kewen, dengan memaksanya pergi ke gedung yang sedang dibangun agar Xia Changhe dapat membunuhnya. Namun, Gu Kewen sangat cerdik dan merayu agen CIA yang juga akan mati bersamanya, lalu melarikan diri. Pengkhianatan dan pengejaran Liang Xiao,
serta hal-hal yang dialaminya selama pelarian, semuanya sedikit mengubahnya. Ia selamat, tetapi ia bukan lagi Gu Kewen yang sama. Xia Feng, setelah aku membunuhmu dan Liang Xiao, aku akan mencari Shen Tutianyin secara pribadi dan memintanya untuk memuntahkan semua aset keluarga Guku yang telah ditelannya. Lalu, aku akan menghancurkannya. Hehe. Gu Kewen bergumam pada dirinya sendiri. Ia tersenyum, tetapi tatapannya seperti serigala di hutan, ganas dan tak berperi kemanusiaan. Dia menyebutkan Xia Feng, Liang Xiao, dan Shen Tutianyin, tetapi dia tidak menyebutkan orang yang seharusnya paling banyak disebutkan, yaitu Gu Kewu. Pada saat ini, pintu kayu bergaya Jepang di sebelah kolam air panas didorong terbuka, dan seorang wanita tanpa handuk mandi masuk. Wanita itu tingginya sekitar 1,9 meter, dengan kaki jenjang, tetapi tubuhnya montok dan proporsional, sangat seksi. Sebuah tato besar di tubuh bagian atasnya menggambarkan malaikat maut sedang memegang sabit. Kepala malaikat maut muncul dari dadanya, dan sabit yang dimaksudkan untuk mencabut nyawa muncul di dada kirinya. Kulitnya yang seputih salju dan sabit hitamnya yang berlumuran darah tampak menyeramkan. Wanita ini juga sangat cantik, dengan fitur-fitur halus khas wanita oriental dan mata serta bibir biru yang menggairahkan khas wanita Amerika Selatan. Namun, justru mata biru inilah yang membuatnya sulit untuk menatap langsung. Seolah-olah ada dua iblis jahat tersembunyi di dalamnya, siap menyerang siapapun kapan saja, bahkan jiwa mereka. Ia tampak seperti keturunan India dan Amerika Selatan, memiliki karakteristik India dan Amerika Selatan. Pinggulnya, khususnya, montok dan kencang, seperti lumba-lumba, sungguh seksi. Kakinya yang panjang juga membangkitkan daya tarik yang hampir menyihir, karena ketika ia menutupnya, tak ada celah yang terlihat di antara keduanya. Ia tak membutuhkan bahasa tubuh apapun, hanya berdiri di sana saja sudah bisa membangkitkan gairah dan membuat pria tergila-gila, terdorong hingga ingin melakukan apa saja padanya. Seksi, cantik, mempesona, gelap, sepertinya itulah kata kuncinya. Penampilannya begitu berbeda sehingga orang-orang tak akan pernah melupakannya setelah melihatnya pertama kali. Apakah dia menghubungimu? Wanita ras campuran itu berjalan ke tepi kolam air panas dan bertanya dalam bahasa Mandarin. Bahasa Mandarinnya sangat standar. Faktanya, ia tidak hanya fasih berbahasa Mandarin, tetapi juga bahasa Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Ia bahkan mengerti bahasa Arab dan Ibrani, serta dapat berkomunikasi dengan orang lain secara normal. Bagi seorang pembunuh profesional yang beroperasi di seluruh dunia, bahasa juga merupakan keterampilan dasar. Gu Kewen berdiri dari kolam air panas, sedikit menundukkan kepalanya, tak berani menatap mata perempuan ras campuran itu. Nada suaranya juga sangat rendah hati. Saya baru saja menghubunginya. Dia sedang di Tokyo saat itu. Dia mungkin sedang terburu-buru ke sini sekarang. Dia sendirian atau punya teman? Perempuan ras campuran itu melangkah anggun ke kolam air panas. Sepasang kaki putihnya yang panjang dan basah kuyup tampak seperti ukiran gading, tanpa cacat sedikit pun. Gu Kewen berkata, aku tidak tahu soal itu, tapi aku akan menanyakan detailnya lain kali kita bicara. Kalau dia punya teman, aku akan membiarkannya datang sendiri. Tidak, jangan beritahu dia. Berapapun orang yang dia bawa, hasilnya akan sama saja. Wanita ras campuran itu berjalan menuju Gu Kewen. Air di kolam air panas bisa merendam pinggang ramping Gu Kewen, tetapi hanya pahanya. Ketika dia berjalan ke sisi Gu Kewen dan berdiri bersamanya, Gu Kewen tampak sangat lemah. Wanita ras campuran itu duduk di atas batu tempat Gu Kewen baru saja duduk. Tanpa menunggu siapapun memberi isyarat, Gu Kewen berdiri di belakangnya dan memijat lehernya dengan tangannya. Wanita ras campuran itu sangat senang dan berkata dengan suara lembut, Xia Feng akan segera datang. Apakah kamu gugup? Gu Kewen menggelengkan kepalanya. Aku tidak gugup. Dia memang sangat kuat, kuakui, tapi aku tahu dia bukan tandinganmu. Aku sangat senang kau menghadapinya secara langsung. Aku tak sabar melihatnya mati. Kau akan melakukannya. Aku berjanji padamu saat menyelamatkanmu di Yerusalem, dan aku akan menepati janjiku. Namun, aku akan memutuskan waktu dan tempatnya. Mengerti? Aku mengerti. Aku hanya ingin hasilnya. Aku tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Bagus sekali. Aku sudah mendengar ceritamu tentangmu dan Xia Feng, tapi sekarang aku ingin bertanya tentang orang lain. Siapa yang ingin kamu tanya? Xia Changhe, ayah Xia Feng, apa yang kamu ketahui tentang pria ini? Aku tahu Xia Feng punya ayah. Namanya memang Xia Changhe. Tapi ku dengar dia menghilang beberapa tahun yang lalu dan masih belum ada kabar. Gu Kewen sepertinya sudah menebak sesuatu dan berhenti menggerakkan tangannya. Kenapa kau bertanya tentang ayahnya? Dia mungkin hanya pekerja biasa. Wanita ras campuran itu berbalik dan menatap Gu Kewen dengan tatapan dingin. Sudah ku bilang, jangan bertanya hal yang tidak seharusnya kau tanyakan. Beberapa pertanyaan bisa merenggut nyawamu. Gu Kewen merasakan hawa dingin di hatinya. Ia menghindari tatapan wanita ras campuran itu dan terus memijat. Maaf, aku akan mengingatnya.
Wanita ras campuran itu berkata dengan tenang, sepertinya tidak ada gunanya bertanya padamu. Kau hanya seorang pemula di CIA, dan informasi yang bisa kau peroleh sangat sedikit. Tapi aku mengagumi kepintaran dan kelicikanmu. Kau berhasil lolos dari cengkeraman Liang Xiao, yang juga merupakan sebuah keahlian. Setelah insiden ini selesai, kau akan tetap kembali ke CIA. Tetapi bosmu bukan Gedung Putih, melainkan aku. Ingat, kau ingin aku kembali ke CIA? Aku. Gu Kewen mengerutkan kening. Kau tahu Liang Xiao ingin membunuhku. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah dibunuhnya di Yerusalem. Kalau aku kembali ke CIA, apa aku bisa selamat? Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Menurut intelijen saya, Liang Xiao juga ada di Jepang sekarang. Saya benar-benar tidak tahu siapa direktur CIA Asia berikutnya, kata wanita ras campuran itu. Kalimat ini membuat Gu Kewen tersenyum. Ia mengerti suara wanita ras campuran itu. Kali ini, wanita ras campuran itu tidak hanya akan menghadapi Xia Feng, tetapi juga Liang Xiao. Memikirkan wanita itu, hatinya gatal karena kebencian. Jika ia bisa melihat Liang Xiao mati di hadapannya, ia pasti akan sangat bahagia. Tidak perlu pijat. Hanya 1 jam perjalanan dari Tokyo. Hubungi Xia Feng sekarang dan minta dia menginap di hotel pemandian air panas di sebelah, kata wanita berdarah campuran itu. Gu Kewen bertanya dengan bingung, menginap di hotel sebelah? Aku tidak mengerti maksudmu. Orang-orangmu sedang menyergap di hotel ini, jadi kenapa kau membiarkannya menginap di hotel sebelah? Wanita ras campuran itu menatap Gu Kewen dengan dingin. Tatapannya bagaikan pisau yang dilapisi es. Aku akan segera menelepon Xia Feng. Gu Kewen lalu mengangkat telepon satelit di tepi pantai. Nyalakan speakerphone, kata wanita ras campuran itu saat panggilan masih tersambung. Gu Kewen menyalakan modem handsfree, dan suara Xia Feng terdengar dari telepon. Gu Kewen, aku datang ke Wild Ninja Asia sesuai permintaanmu. Sebaiknya kau jangan main-main, atau aku akan membunuh saudaramu. Gu Kewen berkata dengan tenang, sebaiknya kau tidak melakukan itu, kalau tidak kau akan menyesalinya. HMPH. Kalau kau ingin menguji tekadku, kau bisa mencobanya. Suara Xia Feng terdengar. Oke, aku bosan mendengar ini. Ini cuma kesepakatan sederhana. Aku akan membawa adikku, kamu ambil saja sesukamu, dan mulai sekarang kita tidak akan ada hubungan apapun lagi. Itu lebih baik. Kau tidak membawa siapapun, kan? Aku satu-satunya di sini. Kalau kau membawa orang dari Biru 101, mana mungkin aku berani datang dan berdagang denganmu? Kecuali saudaramu, tidak ada orang ketiga di sekitarku. Baiklah kalau begitu, setelah kamu tiba di Yashinobi Hakai, kamu tinggal di Hotel Takeda dan menunggu kontakku. Baiklah, aku akan menunggu teleponmu. Xia Feng menutup telepon. Gu Kewen meletakkan telepon satelit di tepi pantai dan diam-diam mengamati wanita ras campuran itu. Tugasnya dalam operasi ini hanyalah menjebak Xia Feng. Ia tidak terlibat dalam sisanya. Namun, perannya lah yang paling krusial. Tanpa pengaruh yang dimilikinya terhadap Shen Tutianyin dan perlindungan dari kakaknya, Gu Kewu, mustahil untuk memikat Xia Feng ke Jepang. Wanita ras campuran itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, ada orang lain di sampingnya, dan itu jelas bukan saudaramu. Bagaimana, kamu tahu? Suara napas. Itu suara wanita bernapas. Gu Kewen menatap wanita berdarah campuran itu dengan heran. Ia tak percaya wanita berdarah campuran itu bisa mendengar ada wanita lain di samping Xia Feng, karena ia sudah beberapa kali berbicara dengan Xia Feng, tetapi Xia Feng tidak menyadarinya. Luar biasa, bukan? Aku akan melatihmu, dan kau akan menjadi sangat kuat. Terima kasih. Gu Kewen sangat gembira. Ia ingin menjadi kuat. Pada saat yang sama, di dalam SUV Mitsubishi, Xia Feng meletakkan telepon satelit di tangannya. Ada seorang wanita di sebelah Gu Kewen. Seorang wanita? Bagaimana kamu tahu? Long Bing terkejut. Xia Feng berkata, suara napas. Wanita dan pria bernapas secara berbeda. Aku mendengar napas wanita itu ketika aku berbicara dengan Gu Kewen tadi. Mengapa saya tidak mendengarnya? Kau tidak mendengarnya karena kau terlalu jauh dariku. Wanita itu tadi berdiri di samping Gu Kewen, dan sepertinya dia mendengarkan percakapan antara aku dan Gu Kewen. Kalau saja dia tidak berdiri sedekat itu dengan Gu Kewen, aku tidak akan mendengar suaranya. Siapakah wanita itu? Xia Feng mengerutkan kening. Apa yang dibicarakan Gu Kewen dan aku tidak bisa dipublikasikan. Tapi wanita itu bisa berdiri tepat di samping Gu Kewen dan mendengarkan percakapan kami. Ini menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Mungkinkah seseorang dari CIA? Xia Feng menggeleng, dia tidak tahu. Entah mengapa, dia teringat Liang Xiao lagi. Di mana dia sekarang dan bagaimana keadaannya? Yashinobi Hakai adalah sebuah desa pegunungan kecil yang terletak di kaki Gunung Fuji. Bahkan di malam hari, Anda masih dapat melihat Gunung Fuji yang megah. Pemandangannya unik, puncaknya diselimuti salju, sementara bagian bawahnya berwarna biru tua. Di bawah langit berbintang, desa ini tampak misterius,
seperti seorang wanita berkerudung. Wajahnya tak terlihat. Angkatlah kerudungnya dan Anda akan menemukan seorang wanita cantik, atau mungkin iblis. SUV Mitsubishi itu berhenti bahkan sebelum mencapai Yashinobi Hakai. Xia Feng diam-diam menatap desa pegunungan di depannya dan Gunung Fuji di kejauhan. Pemandangan di depannya memang indah, tetapi di matanya, tempat itu berbahaya dan penuh dengan niat membunuh. Kita sudah di sini, dan kau bilang aku harus mendengarkanmu. Xia Feng berbalik dan menatap Long Bing, yang duduk di sofa di barisan belakang. Sekarang, bisakah kau ceritakan rencanamu? Long Bing berkata, bukankah sudah kubilang, cari hotel sumber air panas yang lebih sepi. Jangan khawatirkan yang lain. Menginaplah di sana semalam dan buat keputusan besok. Xia Feng menatap Long Bing dengan tatapan aneh. Jangan bercanda. Sekarang bukan waktunya bercanda. Long Bing menunjuk sebuah hotel kecil di pintu masuk desa dan berkata, menurutku hotel itu bagus. Kita menginap di sana saja malam ini. Xia Feng tidak tahu harus berkata apa. Long Bing meletakkan tangannya di bahu Xia Feng dan meremasnya dengan lembut. Sudah kubilang aku ingin kau tetap hidup dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Bukankah kau juga bilang Gu Kewen mungkin hanya memanfaatkan kakaknya sebagai kedok untuk memancingmu ke Jepang? Aku tahu kau kuat dan kau mengabaikan Gu Kewen. Tapi pernahkah kau mempertimbangkan bagaimana jika Gu Kewen memiliki pembantu yang kuat di sekitarnya? Jangan khawatir, target Gu Kewen adalah kau, dan targetmu adalah Gu Kewen, jadi jangan khawatir, berdirilah dulu dan amati. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Xia Feng menyalakan mobil dan melaju menuju hotel kecil di pintu masuk desa. Pada saat ini, Gu Kewu, yang sedang bersandar di sofa, bergerak sedikit, lalu membuka matanya. Ia melihat Gunung Fuji di luar jendela, tertegun sejenak, dan tiba-tiba berkata, kau mau membawaku kemana? Xia Feng berkata, pergilah temui adikmu. Aku yakin kamu akan senang mendengarnya, kan? Haruskah aku senang? Gu Kewu berkata dengan marah, lihat kepalaku, sudah berapa kali kau memukulku sampai pingsan? Kepalaku masih. Sebelum Gu Kewu sempat menyelesaikan kalimatnya, Long Bing melambaikan tangannya dan kembali menghantamkan gagang pistolnya ke kepala Gu Kewu. Dengan bunyi gedebuk pelan, kepala Gu Kewu terkulai lagi. Setetes darah mengalir dari kepalanya, meninggalkan bekas merah di wajahnya. Darah sebelumnya sudah lama mengering, tetapi kali ini masih segar. Apakah kau akan memukulinya sampai mati? Tanya Xia Feng dengan cemas. Long Bing berkata dengan tenang, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Aku membuatnya pingsan demi alasan keamanan. Pasti ada mata-mata Gu Kewen di sini. Meskipun kita memakai topeng kulit manusia, Gu Kewu tidak. Jika mata-mata Gu Kewen mengenalinya, mereka pasti akan mengenali kita juga. Itu akan sangat berbahaya. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Long Bing mengeluarkan segulung selotip dari ransel dan mengikat tangan dan kaki Gu Kewu dengan rapi. Ia kemudian menutup mulutnya dengan selotip. Terakhir, ia mengangkat bantal di sandaran dan memasukkan Gu Kewu ke dalam bagasi. Xia Feng tidak lagi memiliki masalah. Beberapa menit kemudian, SUV Mitsubishi tiba di depan penginapan kecil di pintu masuk desa. Xia Feng memarkir mobilnya di pinggir jalan dan berjalan masuk ke penginapan sambil menenteng tas tangannya yang besar. Long Bing mengikutinya dari dekat, tanpa berjalan normal, tetapi ia sudah mengamati sekelilingnya dengan cepat. Tatapan Xia Feng beralih ke sebuah stasiun wagon yang terparkir di pinggir jalan di pintu masuk desa. Pintu dan jendelanya tertutup rapat, dan kaca jendelanya dilapisi film pelindung matahari berwarna gelap. Dalam keadaan normal, orang di luar kendaraan tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Mata kiri Xia Feng berkedut sedikit, dan jendela mobil stasiun wagon menghilang dari pandangan mata kirinya. Ada dua pria di dalam mobil. Satu berkulit putih, satu berkulit hitam. Keduanya tampak berusia lebih dari 30 tahun, bertubuh kekar dan bermata tajam. Sekilas, jelas terlihat bahwa mereka bukan orang biasa. Lagi pula, saat ini, orang normal manapun pasti sedang tidur, bukan di dalam mobil. Ketika Xia Feng melihat kedua pria itu, sebuah sedan Toyota baru saja melewati jalan di samping hotel, menuju Oshino Hakai. Dalam beberapa detik itu, Xia Feng memperhatikan bahwa kedua pria itu terpaku pada sedan Toyota tersebut, dan mereka tidak mengalihkan pandangan sampai mobil itu meninggalkan mereka. Jelas kedua pria itu sedang memantau kendaraan yang memasuki Oshino Hakai. Pikiran Xia Feng tergerak, dan ia diam-diam meningkatkan ketajaman penglihatannya. Benar saja, ia melihat apa yang terjadi pada kedua pria itu. Mereka berdua membawa senjata pistol otomatis berperedam. Pistol-pistol ini, meskipun disebut pistol, memiliki magasin dengan kapasitas amunisi dan laju tembakan yang sebanding dengan senapan mesin ringan, sehingga memiliki daya tembak yang luar biasa. Apakah ada yang salah dengan mobil itu? Long Bing memperhatikan Xia Feng sedang mengamati mobil itu. Xia Feng mengangguk sedikit, jangan melihat, ayo masuk. Saat itu, kedua orang di dalam van mengalihkan pandangan mereka ke arah penginapan. Mereka sebenarnya telah mengamati Xia Feng dan Long Bing sebelumnya, ketika mereka berkendara ke sana. Namun,
Mereka tidak melihat sesuatu yang aneh, dan karena ada kendaraan lain yang memasuki Yashinobi Hakai saat itu, mereka pun menyerah. Kini, karena tidak ada target lain di jalan, mereka pun mengarahkan pandangan mereka pada Xia Feng dan Long Bing. Oh tidak, mereka sedang mengawasi kita. Suara Xia Feng sangat pelan. Long Bing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba meraih Xia Feng, mendekapnya dalam pelukannya, dan mencium bibirnya. Aku hanya mencoba menghilangkan kecurigaan mereka. Long Bing mencium bibir Xia Feng, dan mengucapkan kalimat sederhana yang sedalam dan serumit bahasa Mars. Suara ciumannya juga penuh dengan nuansa menggoda. Kedua pengintai itu telah membuat otak Xia Feng tegang, tetapi ciuman Long Bing telah menegangkan saraf terkuat di tubuhnya. Rasanya seperti rebung yang muncul setelah hujan, menekan tepat ke tubuh Long Bing. Reaksi seperti itu di saat genting ini sungguh tidak pantas, tetapi lidah Long Bing memiliki kekuatan magis yang begitu dahsyat sehingga tubuhnya hampir tak berdaya. Aku melakukan ini demi Shentu Tianyin. Sambil berkata demikian, Long Bing mengaitkan lidah Xia Feng, seolah ingin menggunakan lidahnya untuk menarik lidah Xia Feng keluar agar dia bisa melihatnya dengan jelas. Apakah kamu tahu cara berciuman? Kata-kata Xia Feng menjadi tidak jelas. Kamu mengejekku, ceka. Aku TSK bukan TSK. Harusnya begitu kan? TSKT. Xia Feng, mungkin karena lidahnya mati rasa dan canggung. Long Bing akhirnya melepaskan Xia Feng dan tersipu. Sayang, aku mau sashimi. Kudengar sashimi Jepang enak. Aku tidak peduli, kamu harus mentraktirku, atau aku akan putus denganmu. Dalam menjalankan misinya, Long Bing sebenarnya jago berakting. Dengan kepribadiannya yang dingin dan acuh tak acuh, ia mampu memerankan gadis kecil yang polos dan secara mengejutkan berakting dengan sangat baik. Baiklah, makan. Kamu kan cuma makan. Kenapa berat badanmu tidak naik? Gerutu Xia Feng, mengeluh kepada Long Bing sambil berjalan menuju hotel. Mata Xia Feng masih tertuju pada mobil station wagon. Di dalam mobil, kedua monitor itu sedang berbicara dengan senyum jahat di wajah mereka. Untuk pertama kalinya, Xia Feng tidak dapat menafsirkan percakapan kedua pria itu dengan membaca bibir. Bahasa yang mereka gunakan bukanlah bahasa yang pernah ia pelajari, dan ia langsung bingung. Jika mereka agen CIA, percakapan mereka pasti dalam bahasa Inggris. Jika mereka adalah Special High Technology dari Jepang, percakapan mereka pasti dalam bahasa Jepang. Namun, bahasa mereka bahkan bukan bahasa Ibrani atau Arab, jadi dari mana asal mereka? Dan apa identitas mereka? Sebuah perspektif, sebuah penemuan kecil, telah memberikan sinyal yang sangat penting, yaitu, kedua monitor tersebut bukan dari CIA, juga bukan dari Jepang, tetapi dari organisasi lain yang belum pernah ditemui. Saat itu, otak Xia Feng bekerja dengan kecepatan luar biasa. Semua informasi relevan yang ia temui menyerbu ke dalam benaknya bagai air pasang. CIA, Mossad, pasukan suku Afghanistan, pusat penelitian AE, organisasi FA. Pikiran Xia Feng tiba-tiba terhenti, terpaku pada kata organisasi FA. Rasanya seperti mesin pencari yang menampilkan hasil akhirnya. Namun sedetik kemudian, ia mengabaikan hasilnya. Alasannya sederhana, ini adalah perang antara dirinya dan Gu Kewen. Dan Gu Kewen adalah agen CIA. Ia tidak mungkin memiliki hubungan apapun dengan organisasi FA. Setelah memasuki hotel, Xia Feng tidak bertanya apa-apa dan langsung meminta kamar termahal dan memesan banyak makanan lezat. Pemiliknya jelas-jelas menyukai tamu kaya seperti Xia Feng, dan secara pribadi mengantar Xia Feng dan Long Bing ke kamar termahal. Begitu masuk, Xia Feng tercengang. Kamar itu tidak hanya luas, tetapi juga memiliki kolam air panas alami. Kamar itu sendiri dibangun langsung di atas sumber air panas. Setelah pemiliknya pergi, Long Bing berjalan mengelilingi kolam air panas dalam ruangan dan menatap Xia Feng dengan penuh minat. Apa kau sengaja memilih kamar ini? Kukatakan padamu, aku tak akan tertipu olehmu. Aku tak akan bergabung denganmu di pemandian air panas. Xia Feng menatapnya tanpa berkata-kata, ingin menjelaskan, tetapi merasa bahwa meskipun ia menjelaskan 100 kali pun, penjelasannya tetap tidak akan berarti apa-apa. Ia berjalan ke jendela dan membukanya. Sayangnya, dari posisi ini, ia bahkan tidak bisa melihat stasiun wagon yang terparkir di pintu masuk desa. Namun pada saat ini, dia merasakan sensasi hangat dan lembut di punggungnya, dan sepasang tangan yang tergenggam muncul di perut bagian bawahnya. Long Bing memeluk Xia Feng dari belakang, gerakannya lembut, tetapi suaranya terdengar kejam. Kau, Bung, tidak bisakah kau mengambil inisiatif? Kau kan laki-laki. Pada saat itu, hati Xia Feng hampir meleleh. Ia menggenggam jari-jari halus Xia Feng, memisahkannya, dan berbalik menatapnya. Pada saat itu, ia secara mengejutkan tidak memikirkan Shentu Tianyin. Semua pria memiliki kebiasaan berpikir dengan tubuh bagian bawah, dan ia pun tak bisa menghindarinya. Selama perjalanan ke Jepang ini, serangan Long Bing tidak pernah berhenti, dan pertahanan psikologisnya telah lama hancur. Long Bing memejamkan mata, bulu matanya yang panjang bergetar pelan.
Itu seakan mencerminkan suasana hati dan detak jantungnya. Bibir Xia Feng menciumnya. Ya, dia laki-laki, kalaupun itu selingkuh, harusnya dia yang berinisiatif. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Telepon satelit tiba-tiba berdering. Diganggu di momen krusial oleh kejadian tak terduga menjadi masalah yang menjengkelkan bagi Long Bing. Saat itu, ia ingin sekali menginjak telepon satelit itu. Namun, saat ia membuka mata, dipenuhi rasa kesal, ia tiba-tiba melihat wajah Xia Feng mendekat, dan detik berikutnya, bibir merahnya dicium. Ini adalah pertama kalinya Xia Feng mengambil inisiatif untuk menciumnya. Itu ciuman yang sama, tapi di dunia wanita, ada perbedaan besar antara bersikap aktif dan pasif. Dalam sekejap, wanita yang bagaikan gunung es ini seakan terhanyut dalam dekapan matahari dan tiba-tiba meleleh. Seluruh tubuhnya tak bertulang. Bahkan berdiri pun terasa sulit. Maka, ia harus memeluk Xia Feng erat-erat, memeluknya erat-erat, agar ia bisa berdiri tegap. Lidah Xia Feng membuka paksa bibir Long Bing, merapat di antara mereka. Long Bing memang kurang mahir berciuman dan selalu tampak canggung. Tetapi sekarang ia akan memberinya pelajaran. Ceka 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 ceka. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Hanya ada dua suara di ruangan itu, satu menggairahkan, yang lain menjengkelkan dan menegangkan. Kedua suara ini berpadu menciptakan kualitas yang aneh, nyaris luar biasa. Sensasi bercinta di dalam mobil yang dikelilingi musuh-musuh kuat jauh lebih hebat daripada apapun. 30 detik kemudian, Xia Feng melepaskan Long Bing dan menjawab telepon. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, Long Bing menahan napas saat Xia Feng menjawab telepon. Tubuhnya masih berbau hormon, tetapi pikirannya sudah siap bertempur. Inilah dirinya. Bahkan di tengah perselingkuhan, jika terjadi sesuatu, ia bisa langsung masuk ke mode bertempur dalam sepersekian detik. Suara Gu Kewen terdengar dari telepon satelit. Di mana kamu sekarang? Aku tepat di depan pintu Hotel Zutian. Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Xia Feng tahu Gu Kewen pasti sudah memperhitungkan waktu dan mengira ia sudah sampai di Yashinobi Hakai, jadi ia menelepon untuk mengujinya. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, mobilku mogok di jalan dan tidak bisa dikendarai. Kau perlu memberiku waktu sampai aku bisa memperbaikinya. Lalu kembali. Kamu sekarang di jalan yang mana? Heh, Gu Kewen, apa kau pikir aku akan memberitahumu di mana aku sekarang? Aku tidak percaya padamu. Bajingan, apa kau tidak takut? Gu Kewen, kalau kau mengancamku lagi, aku akan membunuh saudaramu dan kembali ke Tiongkok. Kau boleh berbuat apa saja. Kurasa bukti-bukti itu belum tentu bisa menghukum istriku. Lagi pula, aku punya beberapa koneksi, jadi aku bisa membelanya dan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Tapi saudaramu hanya punya satu nyawa, dan kalau nyawanya hilang, ya sudahlah. Berapa lama waktu yang kau butuhkan? Nada bicara Gu Kewen melunak, tetapi sebelumnya, nadanya selalu tegas dan dia tidak peduli dengan hidup atau mati saudaranya. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, aku pasti akan sampai di sana sebelum fajar besok. Lalu ia menutup telepon. Hulong Bing akhirnya mengembuskan napas yang tertahan di paru-parunya, lalu menarik napas dalam-dalam. Selama ia menahan napas, pipinya memerah karena kekurangan oksigen, dan ditambah rona merah dari ciuman sebelumnya, pipinya tampak memerah, membuatnya tampak menawan dan memikat. Mengapa kamu menahan napas? Kau bisa mendengar napas wanita itu, dan mungkin dia juga bisa mendengar napasku. Aku menahan napas, jadi dia tidak akan sempat mendengarnya. Dengan begini, dia dan Gu Kewen juga bisa sedikit bingung, kata Long Bing. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, ia tersadar. Tetapi rona merah di wajahnya tidak kunjung pudar. Xia Feng tersenyum. Dia tidak sekuat itu, tapi kau benar tentang satu hal. Gu Kewen tidak peduli dengan hidup atau mati kakaknya. Jadi, targetnya sebenarnya adalah kamu. Xia Feng kembali memikirkan dua pria bersenjata di pintu masuk desa. Mereka jelas bukan agen CIA, tetapi ia tahu ia tak bisa menebak identitas mereka. Ia juga tak bisa menebak identitas wanita di sebelah Gu Kewen. Gu Kewen adalah musuh, itu sudah pasti. Dan Xia Feng sama sekali tidak takut menghadapi Gu Kewen. Tetapi wanita itu dan dua orang bersenjata misterius itu tampaknya tak terpahami olehnya dan memberinya banyak tekanan. Kita masih punya waktu untuk pergi sekarang. Long Bing mencondongkan tubuh ke depan Xia Feng. Hanya beberapa sentimeter darinya, matanya membara. Kurasa percakapanmu dengan Gu Kewen tadi masuk akal. Gu Kewen memang punya bukti yang bisa menimbulkan masalah bagi Shen Tutianyin. Tapi kau juga punya koneksi. Tuan Ling sangat baik padamu, dia orang penting. Lagi pula, kau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara kita. Dengan senapan runduk XL-2500 dan senapan serbu Gale, kau hampir sendirian meningkatkan efektivitas tempur pasukan kita dan mengharumkan nama negara kita di dunia internasional. Para petinggi tidak bisa begitu saja membunuh Shen Tutianyin dengan sekali tebas. Lagi pula, dia istrimu. Xia Feng tersenyum pahit. Aku mengerti logikanya, dan aku tahu pergi sekarang adalah tindakan yang paling bijaksana.
Namun, aku mungkin bisa menukar prestasi dan reputasiku dengan keselamatan Tianyin. Tapi aku hanya bisa melakukannya sekali ini. Aku tidak ingin menyia-nyiakan semua prestasi yang telah susah payah kuperoleh sekarang. Memang memungkinkan untuk menggunakan jasa untuk mendapatkan kesempatan pengampunan. Dengan jasanya saat ini, ia juga bisa menjaga Shentu Tianyin tetap aman. Tetapi ia sungguh tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang hanya bisa digunakan sekali. Jika ia harus menggunakannya, ia akan menggunakannya pada ayahnya, Xia Changhe. Ayahnya, Xia Changhe, memiliki identitas khusus. Jika identitasnya terbongkar, ia dan ayahnya akan berada dalam masalah besar. Saat itulah ia harus memanfaatkan pencapaiannya. Menggunakannya sekarang akan sia-sia belaka. Namun, Xia Feng tidak bisa memberitahu Long Bing alasannya. Hubungan dekatnya dengan Long Bing adalah satu hal, tetapi ketika menyangkut ayahnya, Xia Changhe, dia tidak punya pilihan selain menyembunyikannya. Kalau kamu tidak membutuhkannya sekarang, kapan kamu berencana menggunakannya? Long Bing menatap Xia Feng. Dia tidak bisa membaca pikiran Xia Feng. Xia Feng tiba-tiba memeluk pinggang rampingnya dan mencium bibirnya. Ia perlu mengalihkan perhatiannya, dan inilah cara terbaik untuk melakukannya. Seperti yang diduga, Long Bing segera terbujuk dan terpikat. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan manis, dan ia tak sempat memikirkan mengapa Xia Feng mau memanfaatkan kesempatan seperti itu. Lidah Xia Feng melembutkan seluruh tubuhnya, dan ia merasa ringan dan ringan, seolah-olah sedang berguling-guling di atas awan. Xia Feng pun melepaskannya, ciumannya penuh dengan agresi, dan tangannya mulai menaklukkan tubuhnya, dimulai dari tempat yang paling lembut dan paling mudah ditaklukkan. Yah, kamu. Long Bing selalu sangat proaktif dan tegas dalam masalah ini. Tetapi ketika momen itu benar-benar tiba, dia menjadi gugup lagi. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang bahkan dia sendiri tidak dapat menafsirkannya. Xia Feng tidak berkata apa-apa, tetapi mengangkat pinggangnya dan berjalan menuju kolam air panas. Long Bing sepertinya menyadari apa yang akan terjadi. Ia semakin gugup, tetapi tangannya berinisiatif membuka resleting mantelnya. Tok tok tok, terdengar ketukan di pintu. Tuan, makan malam yang Anda pesan sudah diantar. Bolehkah saya masuk? Suara pemilik hotel tiba-tiba terdengar dari luar pintu, dengan sangat sopan.